Hancurkan barang antik, selamatkan aku. Ibu, upah di kota-kota besar sangat tinggi. Saya pergi ke kota untuk bekerja. Sekarang saya memoles barang antik di toko-toko barang antik. 3.000 yuan sebulan. Nak, kamu telah bekerja keras. Jangan terlalu banyak bekerja. Oh tidak, hancurkan barang antik di toko. Saya seorang magang. Bahkan jika Anda bekerja seumur hidup, Anda tidak mampu kehilangannya. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Hahaha, akhirnya saya bebas. Gadis kecil, terima kasih telah menyelamatkanku. Sebagai tanda terima kasih, aku akan memberimu sepasang tangan kanan naga yang bisa mencapai langit dan bumi. Untuk apa tangan kanan Shenlong? Tangan yang ahli menghidupkan kembali mata air. Kekuatannya tak terbatas. Identifikasi semua hal. Identifikasi semua hal. Dupa perunggu Suande. Dibuat 568 tahun yang lalu. Tangan naga ilahi. Itu benar-benar dapat mengotentikasi barang antik. Kemudian saya bisa menjadi kaya. Putri. Aku mendengar kamu membuat suara tepuk tangan di sana. Ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Halo, ibu. Saya baik-baik saja. Tidak hanya baik-baik saja. Saya akan menjadi kaya. Hei, Xiao Qing. Paman Qian, saya baru saja tidak sengaja merusaknya. Barang antik. Baiklah, baiklah. Pembeli besar telah tiba. Ikutlah dengan saya dengan cepat untuk menjamu para tamu. Kita akan berbicara tentang kompensasi nanti. Xiao Qing, cepat, bantu saya mengangkat lukisan ini. Menghela nafas pelan-pelan. Ini adalah pusaka keluarga kami. Iya. Ini adalah karya otentik oleh Qi Baishi. Secara tidak sengaja mengikis kulit. Anda tidak mampu membayarnya. Imitasi udang hidup Qi Baishi. Imitasi udang hidup Qi Baishi. Lukisan itu dibuat 23 hari yang lalu. Ekor udang patah. Lukisan Paman Qian palsu. Anda hanya membersihkan barang antik. Dan Anda berani mengatakan lukisan saya palsu. Jika pavilion harta karun Anda tidak ingin membelinya, kami hanya akan menjual di tempat lain. Tapi jangan merusak lukisan kami. Menghela nafas. Jangan khawatir, jangan khawatir. Ah, tunggu. Xiao Qing. Anda mungkin salah. Saya melihat reaksi mereka. Lukisan ini harus nyata. Paman Qian. Lukisan udang Qi Baishi terkenal dengan gayanya yang hidup dan hidup. Tapi lihat ekor udang dalam lukisan ini. Sapuan kuas kabur. Hidup dan mati. Seperti udang mati. Bagaimana mungkin lukisan ini asli? Menghela nafas. Itu benar-benar. Xiao Qing hanyalah seorang tukang. Dia bahkan tahu cara menilai harta karun. Pavilion harta karun Anda. Jika Anda tidak ingin membeli lukisan kami, katakan saja secara langsung. Bersikeras bahwa lukisan kami palsu. Itu hanya omong kosong. Tepat. Ayo pergi. Menghela nafas. Kalian berdua memiliki kemampuan akting yang hebat. Aku hampir tertipu oleh kalian berdua. Bos Qian, Anda tidak bisa mendengarkan gadis kecil ini. Kata-kata diucapkan secara langsung. Pusaka keluarga kami. Bagaimana mungkin itu lukisan palsu? HMPH, kamu kecanduan akting, ya? Paman Qian, mari kita panggil polisi. Kalian semua. HMPH. Kedua scammers ini masih ingin mengelabui kita. Xiao Qing, aku benar-benar berhutang padamu hari ini. Jika tidak, saya akan mengambil lukisan ini. Kehilangan ratusan ribu. Anda tidak perlu membayar untuk rui yang Anda pecahkan. Saya akan memberi Anda bonus 10.000 yuan lagi. Terima kasih, Paman Qian. Bolehkah saya bertanya, apakah batu gio kuno pusaka dikumpulkan di sini? Wanita tua yang menerima pengganti wanita. Jenis batu gio kuno apa yang Anda jual? Bu, tolong jangan khawatir. Silakan duduk. Bos, lihatlah potongan batu gio kuno saya ini. Berapa nilainya? Bibi, Anda bahkan bukan batu gio. Dan tentu saja bukan batu gio kuno. Tidak bernilai banyak. Paman Qian, bolehkah saya melihatnya? Baiklah. Ikan koi turmalin. Ikan koi turmalin. Dibuat 529 tahun yang lalu. Barang antik turmalin dinasti Ming. Bernilai setidaknya beberapa ratus ribu. Oh sayang. Bibi Ju. Aku sudah memberitahumu segalanya. Ikan koi Anda ini tidak berharga. Anda tidak bisa membodohi saya. Jadi inilah bos penipuan uang. Saya tidak berbohong. Giok ini benar-benar batu gio kuno pusaka keluarga saya. Bos Qian, tolong kasihan. Putri saya sakit dan tidak mampu membayar perawatan. Gio kuno ini. Bisakah saya hanya menjualnya seharga 8.000 yuan? Oh tidak, itu bukan wanita tua. Wanita tua itu. Saya benar-benar ingin membantu Anda. Tapi bagi Anda itu benar-benar tidak berharga. Sungguh. Bibi Ju. Lupakan tentang 8.000 yuan. Bahkan 8 yuan tidak sepadan. Anda. Cepat bawa pergi. Bibi. Jika Anda menghargai 8 yuan, maka saya akan mengambilnya. Beli benda ini. Anda dapat dengan mudah menghasilkan ratusan ribu dengan menjual kembali. Xiao Qing. Saya akan membeli yang baik, tapi membuatnya seperti Paman Qian. Saya benar-benar berpikir 8 pria itu tidak mahal. Nyonya, tolong beri saya titik 8.000 yuan. Saya ingin ukiran giok ini. Terima kasih, Nona. Ketika putri saya pulih, aku akan membawanya untuk berterima kasih. Xiao Qing. Wanita tua itu sudah mengambil uang itu. Wanita tua ini jelas penipu. 8.000 yuan. Anggap saja sebagai pelajaran. Mulai sekarang, belajarlah untuk menjadi lebih tangguh. Baiklah, baiklah, baik-baik saja. Xiao Qing. Cepat dan singkirkan benda ini. Ya, hanya yang ini palsu. Simpan dengan cepat. Jangan merusak reputasi toko Anda. Siapa bilang ini palsu? Ini bukan palsu. Mungkinkah ini yang sebenarnya? Baiklah, beritahu saya produk seperti apa ini. Ikan koi turmalin. Magister perdagangan. Baiklah, duduklah, semuanya. Xiao Qing.
Biarkan aku melihat koi Anda. Menguasai. Ikan ini bahkan tidak dianggap sebagai batu giok. Itu tidak mungkin barang antik otentik. Bos Jia. Siapa bilang barang antik hanya milik batu giok? Apakah turmalin tidak diperbolehkan? Apa yang diketahui seorang magang sepertimu? HMPH. Xiao King benar. Ikan koi ini terbuat dari bahan turmalin. Ini adalah keahlian dinasti Ming. Apa? Ini benar-benar karya dinasti Ming asli. Wanita itu jelas pergi ke toko saya terlebih dahulu. Jual saya ikan. Tapi Anda tidak hanya mengusir bibi itu. Mereka bahkan datang ke toko kami. Dia mempermalukan wanita tua itu, magister perdagangan. Jadi berapa nilai ikan ini? 800.000. Magister perdagangan. Jadi berapa nilai ikan ini? 800.000. 800.000. Saya baru saja membelinya seharga 8.000 yuan. Hanya beberapa menit telah berlalu. Itu meningkat 100 kali lipat. Xiao King. Begitulah bisnis barang antik kami. Penawaran besar. Anda bisa menjadi kaya dalam waktu singkat. Itu benar. Xiao King. Anda adalah koi turmalin. Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Tentu saja mungkin, Tuan Xiang. Hehe. Baiklah. Ini adalah cek 800.000. Anda dapat menguangkan di ban manapun. Oke, Tuan Xiang. Saya akan pergi ke ban dan segera menguangkannya. Baiklah. 800.000. Saya mengirim 50.000 yuan ke keluarga saya. Masih ada 750.000 yang tersisa di kartu. Jika saja saya bisa mengambil beberapa penawaran besar lagi. Bukankah itu berarti Anda bisa segera menjadi kaya? Imitasi porselen biru putih. Diproduksi 15 hari yang lalu. Tombak giok meniru. Diproduksi 29 hari yang lalu. Tiruan giok rui. Tanggal pembuatan, 45 hari yang lalu. Semuanya palsu. Sepertinya dia ingin memukul banyak uang dan menjadi kaya di Antique Street. Itu tidak terlalu realistis. Plakat batu giok hijau dan putih tanpa urusan. Plakat batu giok hijau dan putih tanpa urusan. Dibuat 103 tahun yang lalu. Artefak giok dari periode Republik Tiongkok. Bernilai mulai dari beberapa ribu hingga puluhan ribu. Beli dulu, lalu minta seseorang menilainya. Bos. Berapa biaya kartu usi ini? Tak satu pun dari mereka tawar-menawar. Ingin memindai kode. Baiklah. Akun WeChat Anda menerima 1.000 yuan. Oke, mengerti. Yo, Xiao King. Ini adalah penawaran yang bisa ditemukan. Bagaimana kalau Anda datang ke toko saya untuk penilaian? Baiklah. Ayo pergi. Yang ini. Ini adalah sepotong makanan Korea. Nilainya hanya 3 atau 4.000. Giok Han identik dengan bahan giok kelas bawah. Itu benar-benar tidak berharga banyak. Bos Jia, lalu apakah Anda ingin membeli bahan ini? Selama Anda menjualnya, saya akan mengambilnya. Tapi itu hanya bernilai 1. Sekitar 3.500 yuan. Menjualnya. Datang. WeChat dikreditkan 3.500 yuan. Sesuatu yang dibeli seharga $1. Dijual kembali seharga 3.500. Saya kira saya mendapat penawaran kecil. Xiao King. Sesuai dengan aturan toko kami. Saya akan membebankan biaya penilaian 500 yuan kepada Anda. Liontin giok untuk Anda. Baiklah. Kemudian saya akan memindainya untuk Anda terlebih dahulu. Dia membayar Bos Jia. Baiklah. Liontin giok Hetian kelas atas. Dibuat 368 tahun yang lalu. Liontin giok Hetian kelas atas. Dibuat 368 tahun yang lalu. Dinasti Qing. Bernilai lebih dari 1 juta. Bos Jia pasti belum pernah melihat liontin giok ini sebelumnya. Jika tidak, itu tidak akan disertakan dalam kotak hadiah. Dia tidak bisa memberitahunya. Bos Jia, saya masih harus bergegas bekerja di tempat Paman Qian. Lalu saya akan pergi dulu. Baiklah, liontin giok ini masih perlu dirapikan. Kemudian jual. Halo. Toko. Berapa banyak Anda menjual liontin giok ini? Milikku adalah liontin naga Yongzheng dinasti Qing. Harganya 1,2 juta. Bisakah saya melihatnya? Apakah ini benar? Tentu saja itu benar. Baiklah, saya akan menerimanya. Cara membayar, WeChat bayar. Baiklah. Berbalik. WeChat menerima 1,2 juta yuan. Seseorang yang ditakdirkan untuk berada di sini. Selama telah menggunakan Divine Dragon Hand, hasilkan 1 juta. Aku akan memberimu double Divine Eye Blur lagi. Mata naga ilahi ini terlalu menakjubkan. Saya benar-benar bisa melewati kotak. Lihat apa yang ada di dalamnya. Seseorang yang ditakdirkan untuk berada di sini. Teruslah bekerja keras sampai Anda mencapai 10 juta. Naga ini akan memberi Anda hadiah baru. Bukankah hanya 10 juta?
Hadiah ini harus diperoleh. Yesun. Tebak barang bagus apa yang saya beli? Liontin naga dari era Yongzheng di dinasti Qing. Orang tua itu paling menyukainya. Mengumpulkan barang-barang kerajaan dinasti Qing. Jika saya membeli ini, pasti bahagia. Menghela nafas. Untung kamu tunjukkan padaku dulu. Jika Anda membawanya langsung ke kakek Anda pasti akan dikalahkan. Apa artinya itu? Liontin naga ini. Itu palsu. Anda tertipu. Beraninya kamu menjual barang palsu kepadaku? Sudah kubilang sebelumnya, bukan? Jika kamu berani menjual aku palsu, jangan salahkan aku karena datang ke pintumu. Aku akan merobohkan tokomu. Itu benar. Xiao Qing. Ini tidak gratis. Liontin naga gratis yang saya berikan kepada Anda? Orang yang dijual. Ya Tuhan. Anda menjual saya hadiah gratis. Dan Anda menjual saya 1,2 juta. Ayahku. Xiao Qing, apakah saya mendengarnya dengan benar? Bagaimana ini mungkin? Ini adalah dinasti Qing. Hetian Longpei dari era Yongzheng. Bukankah itu bernilai 1,2 juta? Produk otentik pasti sepadan. Tetapi jika Anda mengatakannya, maka biarlah demikian. Beraninya kamu memfitnahku seperti ini. Saya akan memanggil orang-orang sekarang. Hancurkan toko Anda. Hei, Tuan, jangan memanggil siapapun. Saya punya cara untuk membuktikan bahwa itu asli. Jika Anda dapat membuktikan itu benar. Saya, Lize, secara pribadi meminta maaf kepada Anda jika ini asli. Bagaimana mungkin saya bisa memberikannya, Bos Jia? Maka Anda benar-benar menonjol. Bagaimana mungkin saya bisa melihatnya? Saya di sini. Keahlian dalam penilaian barang antik. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Anda. Karena keterampilan Bos Jia dalam menilai harta karun sangat kuat. Tentu saja mereka tahu karakteristik liontin naga giok hetian. Giok hetian memiliki tekstur yang lembut. Di dalam, ada bunga giok berkabut halus. Kemudian lihat lebih dekat. Apakah benar-benar ada bunga awan atau batu giok? Bagaimana itu bisa terjadi? Ya itu. Ini hanya menunjukkan bahwa liontin giok ini terbuat dari batu giok hetian. Tetapi sumur tidak dapat diwakili. Itu adalah keluarga kerajaan dinasti Qing. Barang antik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Itu benar. Giok hetian juga sangat berharga. Ketika saya memberikannya sebagai hadiah kepada Jin King, mengapa Anda tidak memperhatikan baik-baik? Mata naga pada liontin naga dinasti Qing berbentuk bulat dan menonjol. Sisik naga seperti api. Itu benar-benar. Tidak. Kalian berdua melakukan aksi ganda di sini. Saya tidak mengerti hal-hal ini. Siapa yang tahu jika kalian berdua benar-benar sesuatu bekerja sama untuk menipu saya? Saya bisa membuktikannya. Xiao Qing mengatakan yang sebenarnya. Magister perdagangan. Magister perdagangan. Tolong beri saya telapak tangan di mata. Mari kita lihat apakah liontin giok ini asli. Li Xiaozi. Liontin giok ini. Ini adalah harta karun kerajaan dari era Yongzheng di dinasti Qing. Bernilai 1,2 juta. Li Xiaozi. Liontin giok ini. Ini adalah harta karun kerajaan dari era Yongzheng di dinasti Qing. Bernilai 1,2 juta. Terima kasih, Tuan Shang. Xiao Qing. Barang antik dari era Yongzheng cukup langka. Dari mana Anda mendapatkannya? Chang Tua, saya di sini. Penilaian giok di rumah Bos Jia. Setelah membayar biaya penilaian, dia memberi saya hadiah gratis. Hadiah. Saya benar-benar memberikannya kepada Jin King 1,2 juta. Mainkan dengannya sebagai barang antik, 20 tahun pengalaman. Sangat memalukan sehingga saya mendapat lubang di mata saya. Menghela nafas. Oh sayang. Toko. Saya salah mengira yang asli sebagai palsu. Dan sekarang saya di sini untuk membuat Anda kesulitan. Saya benar-benar minta maaf. Tidak. Saya memaafkan Anda. Hari ini, akulah yang mengecewakanmu. Jika Anda memiliki saya di masa depan, tempat yang membutuhkan bantuan, ayo temukan saya. Aku, Jize, tidak akan pernah menahan diri. Baiklah. Xiao Qing. Bukankah Anda selalu ingin membeli rumah? Hari ini, saya meraih penawaran dan menghasilkan lebih dari 2 juta yuan dalam 1 hari. Membeli rumah sudah cukup. Baiklah, Paman Qian. Saya baru saja akan pulang kerja. Ayo periksa rumahnya. Hei, untungnya, teman saya memiliki sumber daya properti. Aku akan membawamu melihat rumah. Jika Anda menyukainya, saya akan memberi Anda diskon. Baiklah. Nona Kim, silakan masuk. Segel giok batu Shoushan. Proses pencelupan buatan. Dibuat 5 tahun yang lalu. Segel giok Tianhuang kelas atas. Dibuat 152 tahun yang lalu. Segel giok ini dibuat secara kasar. Sepertinya pengerjaan jalur perakitan. Tidak bernilai banyak, tapi di dalam segel giok ini, tersembunyi adalah segel giok Tianhuang. Tianhuang Yu. Ini adalah bahan giok berharga yang diperdagangkan dengan gram segel, dan itu barang antik. Mungkin lebih bernilai dari rumah ini. Tuan Lin. Jika saya membeli rumah ini, furnitur di dalam, dan dekorasi ini, apakah itu semua milikku? Ya, Nona Kim. Jika Anda membeli rumah ini, semua ornamen dan furnitur, semua itu milikmu. Setelah diskon untuk apartemen ini adalah 1,82 juta. Kim berpakaian polos. Dia pasti tidak mampu membayar hipotek. Jika bukan karena Li Xiao, saya bahkan tidak akan datang ke sini. Apakah kartu kredit dapat diterima? Tentu saja Anda bisa. Pergi dan kirimkan kontrak pembelian dan bawa mesin pos. Nona Jin, silakan duduk di sini.
Manajer Lin. Pembayaran berhasil, 1,82 juta yuan. Dia benar-benar bisa membeli rumah ini secara langsung. Nona Kim. Ini adalah kontrak pembelian dan kartu bank. Anda menyimpannya terlebih dahulu. Dokumen yang tersisa adalah masalah dokumen. Setelah kami selesai, saya hanya akan membawakan Anda akta properti. Baiklah. Ayo pergi. Segel giok ini tidak berharga banyak. Mengapa Anda bertingkah seperti harta karun? Mereka telah memegangnya sepanjang waktu. Bagaimana Anda tahu itu bukan harta karun? Saya berencana untuk mencarinya nanti. Tuan Xiang, tolong nilai. Xiao King. Segel giok ini terbuat dari batu Shoushan. Itu jelas dibuat dengan pencelupan buatan. Produk inferior semacam ini. Bagaimana Anda bisa menunjukkannya kepada Tuan Xiang? Lihat, sudah kubilang. Hal ini tidak bernilai banyak. Magister perdagangan, lihat. Di permukaan, segel giok ini. Itu terbuat dari batu Shoushan yang dicelup secara artifisial. Ukirannya kasar. Benda ini ada di dalam toko kerajinan. Di mana-mana, masing-masing beberapa yuan. Itu benar. Tapi tidak Xiao King. Saya bisa menilainya. Pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalam segel giok ini. Magister perdagangan, apakah Anda memperhatikan sesuatu? Di sini. Ada satu. Tian Huangyu. Tekstur halus. Warnanya murni. Kualitas terbaik. Coba saya lihat. Itu benar-benar Tian Huangyu. Saya tidak mengharapkan kualitas yang begitu buruk. Mampu menghasilkan batu giok kuning dari ladang. Luar biasa. Tian Huangyu. Apakah itu benar-benar berharga pada harga pasar saat ini? Giok Tian Huang berkualitas tinggi. 100.000 per gram. Saya ingin tahu apa yang ada di dalam segel giok ini. Berapa gram yang dimiliki segel giok Tian Huang? Tapi nilainya pasti tidak akan lebih murah dari rumah itu. Menguasai Lai Xiang. Gunakan untuk menimbang dan lihat berapa gram yang ada. Lihat berapa nilainya. 13 gram. 200.000 per gram. 13 gram bernilai 2,6 juta. Artinya, Xiao King, kamu menghabiskan 1,8 juta untuk sebuah rumah. Dia menghasilkan 2,6 juta yuan dalam waktu singkat. Giok Tian Huang ini bernilai lebih dari 2,6 juta. Itu masih barang antik. Anda bahkan belum memperhitungkan nilai koleksi. Magister perdagangan harta karun ini. Berapa nilainya sebenarnya? Segel ini adalah artefak dari dinasti Qing. Lelang. Bernilai 3,5 juta hingga 4 juta. Wow, itu bagus. Oh benar, Xiao King. Segel ini adalah niat Anda. Simpan untuk diri Anda sendiri. Lebih baik menjual. Tuan Xiang, saya ingin menjualnya. Hahaha. Kemudian jual padaku. Saya akan menawarkan 4 juta. Bagaimana? Baiklah. Kemudian saya akan mentransfer uang ke ponsel Anda. Kartu Anda telah menerima 4 juta. Xiao King. Keberuntungan Anda cukup bagus. Dia tidak hanya membeli rumah. Dan Anda menghasilkan begitu banyak uang. Mengesankan. Iya. Ini bukan hanya tentang memiliki mata yang tajam. Xiao King bisa tinggal di dalam rumah. Dari ini. Sebuah segel ditemukan di dalam segel giok berkualitas buruk. Ini menunjukkan penglihatannya cukup bagus. Itu benar. Pemilik sebelumnya ada di rumah itu. Setelah tinggal di sini selama bertahun-tahun, tidak ada yang memperhatikan harta karun ini. Xiao King baru saja mengambil alih. Dia menemukan segel giok. Wawasan itu benar-benar luar biasa. Saya mengagumi Anda. Berbicara tentang penglihatan. Aku baru saja akan memberitahumu sesuatu. Chang Tua, tolong beritahu kami dengan cepat. Saya ingin merekomendasikannya. Berpartisipasi dalam kompetisi berburu harta karun tahun ini. Ini adalah tes. Kompetisi untuk mata tajam penilai barang antik. Baiklah. Semua orang dipersilakan untuk berpartisipasi kompetisi berburu harta karun ini dari jam 9 pagi ini. Pada pukul 5 sore. Setiap orang mengandalkan penilaian mereka sendiri. Berburu harta karun di pasar antik East Street. Itu bukan lebih dari Tin Tua, Pulau. Bersama-sama menilai nilai barang antik. Nilai barang antik yang ditemukan. Semakin tinggi nilai totalnya, siapa yang akan mendapatkannya? Barang antik masing-masing senilai 5 juta. Hadiah 5 juta. Iya. Sekarang pukul 8.30. Semuanya, ikutlah denganku ke East Street. Wanita muda itu memiliki mata yang tajam. Ini adalah cendana. Memakainya memiliki efek menenangkan. Gelang cendana kuning harum. Dibuat 129 tahun yang lalu. Huangtan adalah pohon pir berkualitas tinggi. Seluruh rangkaian perkiraan ini dan bernilai sekitar 300.000 dan 129 tahun yang lalu. Kayu bunga pir antik. Setidaknya bernilai beberapa juta. Bos, berapa harga gelang ini? 50. Pemiliknya tidak tahu cara menjualnya. Anda turun dengan mudah. Kudengar kamu berada di kompetisi barang antik tahun ini. Satu-satunya magang barang antik. Benar-benar kurang dalam kearifan. Hanya melihat hal-hal yang tidak berharga ini. Bagaimana Anda tahu itu tidak bernilai banyak? Biarkan saya melihat gelang ini. Palatine dan tanda keausan. Tidak diragukan lagi itu barang antik. Itu bisa bernilai banyak uang. Bagaimana mungkin sesuatu seperti ini berharga? Apakah itu berharga? Biarkan Chang Tua dan yang lainnya menilainya. Kemudian Anda akan tahu. Terima kasih, Guru. Identifikasinya. Nilai gelang kayu bunga pir ini.
Serangkaian gelang cendana biasa. Dan dia berani menyajikannya kepada tuannya. Ketika Master menilai itu dianggap tidak berharga, mari kita lihat bagaimana Anda mempermalukan diri sendiri. Gelang itu terbuat dari Huang Xiang Huang, rosewot kuning harum. Ayo, coba saya lihat. Ini benar-benar Xiang Xiang Huang dan patinanya halus dan bulat, kelegaan dangkal. Ini adalah gaya dinasti Qing. Bagaimana mungkin? Gelang cendana kuning harum dinasti Qing diperkirakan mencapai 4,5 juta. Gadis kecil, siapa namamu? Berapa harga gelang ini? Izinkan saya mendaftarkan Anda untuk Anda. Tutua, nama saya Jin King. Gelang ini milikku. Membelinya seharga 50 yuan. 50 yuan. Gadis kecil, kamu menghabiskan 50 yuan. Anda hanya mendapatkan serangkaian nilai. Gelang senilai 4,5 juta. Sungguh mata yang tajam. Tua, saya hanya beruntung. Keberuntungan tidak selalu bersamamu. Kandang burung enamel sutra. Waktu produksi 358 tahun yang lalu. Barang antik dari periode Qianlong dari dinasti Qing. Nilainya setidaknya 4 atau 5 juta. Bos, berapa harga burung dan kandang ini? 3.000. Yo. Anda di sini untuk berburu harta karun, ya? Dan itu hanya menggoda burung. Bagaimana dia bahkan mengambil sangkar burung? Anda tidak akan merasa seperti itu. Sangkar burung adalah harta karun, bukan? Sekilas, itu hanya produk biasa. Anda benar. Burung ini benar-benar terlihat tidak berharga. Ngomong-ngomong, bos, bisakah burung ini lebih murah? Minimal 2.000. Ah, saya sudah di sini selama setengah hari sekarang. Saat itulah saya mengarahkan pandangan saya pada burung ini. Saya akan mengambil 1.000. Baik saja. Pindai kode. Bawa pergi. Ayo pergi. Kami mencari master. Penilaian, pelat porselen dilepas. Piring porselen ini. Ini adalah tempat pembakaran resmi yang bagus dari periode Tongxi di dinasti Qing. Bernilai 600.000. Tua, silakan daftar. Chang Tua. Kandang burung ini bukan barang antik, bukan? Ini adalah barang antik kayu. Bahkan jika sangkar burung itu barang antik, seiring dengan harga porselen saya, tidak ada cara untuk membandingkan. Hahaha. Nilai keduanya. Ini benar-benar tidak sama seperti sebelumnya. Jin King. Saya pikir Anda telah dibodohi oleh vendor. Saya baru saja membeli sangkar burung ini, tapi pada akhirnya, hanya saja Anda tidak memiliki akal sehat. Hanya dengan begitu Anda dapat menemukan harta karun yang sebenarnya. Kandang burung ini berasal dari periode Qianlong di dinasti Qing. Produk enamel Cloisonne. Bernilai 6,5 juta. Apa? Botol porselen ini. Nilainya hanya 600.000. Sangkar burung. Itu sebenarnya 10 kali lebih mahal dari porselen saya. Anda tidak bercanda, bukan? Bagaimana ini mungkin? Tidak semua piring porselen berharga. Tidak semua sangkar burung. Tak satupun dari mereka yang bernilai banyak. Anda. Kandang burung berasal dari periode Qianlong dari dinasti Qing. Dibuat oleh Istana Kekaisaran. Permata langka. Chen Jianxi. Ini milik Jin King. Keterampilan penilaian mereka sangat mengesankan. Jika kita ingin masuk 3 besar, ini agak sulit. Jadi kami harus menghentikannya dari mengambil penawaran. Bagaimana ini bisa dihentikan? Bagaimana kita bisa menghentikannya? Chen Jianxi. Anda tidak ingin dia terus mengambil penawaran. Dia tidak mungkin meminta seseorang menghentikannya. Saya tidak sebodoh itu. Ayo cari pemilik warung antik. Dia mengatakan Jin King memiliki rasa penghargaan yang kuat. Apa yang dia pedulikan? Jual saja padanya dengan harga tinggi. Oh. Ya. Menemukan penawaran adalah hal yang benar. Pendapatan rendah, output tinggi. Begitu harganya tinggi, dia secara alami berhenti membeli. Tinggi. Liontin giok yang terbuat dari batu giok hijau. Waktu produksi 115 tahun yang lalu. Liontin giok dari dinasti Qing. Kualitas batu giok rata-rata diperkirakan bernilai 20 hingga 30.000 yuan. Bos, berapa liontin giok ini? Nona, Anda memiliki mata yang tajam. Ini adalah barang antik tertua yang pernah saya temui di kios. Bernilai 300.000. Terlalu mahal. Nona, piring porselen ini 500.000. Piring porselen pastel. Waktu produksi 123 tahun yang lalu. Akhir dinasti Qing Family Rose Porcelain. Nilainya hanya 200.000. Mendapatkannya seharga 500.000. Kehilangan darah. Patung-patung tembikar dinasti Qing dibuat 239 tahun yang lalu. Patung-patung tembikar dari periode Qianlong diperkirakan bernilai lebih dari 100.000 yuan. Gadis. Patung tembikar ini 900.000. Bos, mengapa ada beberapa vendor berturut-turut, bahkan harganya semahal ini? Dan itu sangat tinggi. Tahukah Anda apa yang terjadi? Gadis. Seseorang baru saja datang untuk mengambil foto Anda. Beritahu kami apa yang Anda suka. Semuanya otentik. Mari kita miliki beberapa pemilik kios. Menjualnya kepada Anda dengan harga tinggi. Siapa yang begitu tercela? Menggunakan metode yang begitu rendah. Hentikan aku untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun. Hanya pakaian itu. Seseorang dengan setelan bergaya Cina coklat dan seorang wanita dengan kipao berdiri di sampingnya. Chen Yu dan Xiao Shuixing sedang merencanakan sesuatu. Sejak kamu mengaturku. Kalau begitu jangan salahkan saya karena memberi Anda pelajaran. Bos.
Apakah Anda ingin mendapat untung besar? Cara menghasilkan uang. Ya Tuhan, bos. Patung tanah liat Anda berharga 5 juta. Ini benar-benar terlalu mahal. Saya benar-benar tidak punya uang. Nona, oh. Patung-patung tembikar ini. Ini adalah harta karun dinasti Han. 5 juta? Aku benar-benar tidak akan memberimu uang. Patung tembikar dinasti Han ini setidaknya bernilai 20 juta. Chen Jianxi. Kita bisa menurunkan patung tembikar ini. Kami pasti bisa masuk ke 3 besar. Bos. Saya sangat menginginkan ini. Tapi 5 juta terlalu mahal. Saya pergi mencari teman saya. Bisakah Anda meminjam uang? Anda menyimpannya untuk saya dulu. Anda tidak bisa menjualnya begitu saja kepada orang lain. Baiklah, Anda pergi dulu. Ayo pergi. Berapa banyak Anda menjual patung-patung tembikar ini? Patung-patung tembikar ini 5 juta. Tapi seseorang sudah membusanya, tetapi itu tidak dijual. Apakah dijual seharga 5,5 juta? Oh sayang. Ini. Hibah. Menghela nafas. Baiklah, dia membuat reservasi. Mereka juga tidak mungkin datang. Ayo pergi. Pelajaran 5,5 juta. Cukup untuk menghancurkan hatimu, bukan? Tidak buruk. Yang ini. Ini dapat dianggap sebagai salah satu patung tembikar dinasti Qing. Sebuah mahakarya. Bagaimana mungkin patung tembikar ini berasal dari dinasti Qing? Bukankah ini dari dinasti Han? Patung-patung tembikar ini dibuat dengan indah. Desainnya realistis. Ini adalah fitur unik dari dinasti Qing. Sebaliknya, patung-patung tembikar dinasti Han digunakan sebagai barang pemakaman kuno dan khusyuk. Tidak terlalu detail. Itu benar, ini adalah patung-patung tembikar dinasti Qing. Nilai 150.000. Tapi kami menghabiskannya. Dibeli seharga 5,5 juta, maka kalian pasti telah diperhatikan. Jin King. Tanpa diduga, Jin King juga memiliki saat-saat ketika dia menarik perhatian patung tembikar. Sulit untuk membedakan antara dinasti Han dan Qing. Tentu saja, dia memiliki saat-saat ketika dia menarik perhatian. Dia adalah seorang magang. Mungkinkah dia benar-benar bisa begitu akurat dalam sekejap? Lukisan lanskap Xie Yunzhou. Waktu produksi 208 tahun yang lalu. Lukisan lanskap Xie Yunzhou. Waktu produksi 109 tahun yang lalu. Lukisan lanskap Xie Yunzhou. Waktu produksi 209 tahun yang lalu. Lukisan lanskap Xie Yunzhou. Waktu produksi 211 tahun yang lalu. Lukisan lanskap Xie Yunzhou. Waktu produksi 216 tahun yang lalu. Xie Yunzhou berasal dari dinasti Qing, seorang ahli lukisan lanskap yang terkenal. Lukisannya semuanya bernilai lebih dari 1 juta. Bos, bagaimana lukisan-lukisan ini dijual? Tamu. Lukisan-lukisan ini, semua adalah karya berharga oleh Master Qiu Tuo. Sangat berharga. Ini bukan lukisan oleh Master Qiu Tuo. Sepertinya bos tidak tahu cara menggambar. Bos, jangan berbohong padaku. Lukisan Master Qiu Tuo adalah tangan bebas dan tangan bebas. Lukisan-lukisan ini jelas menampilkan sapuan kuas yang halus. Ini pada dasarnya dua gaya yang berbeda. Gadis kecil, kamu tahu cukup banyak. Aku tidak akan mencoba membodohi kamu lagi. Setiap gulungan berharga 500, 201 lukisan. Saya ingin semua lukisan ini. Baiklah kalau begitu. Itu menyapu. Chang Tua, Hu Tua, Qin Tua. Saya membeli 5 buah. Lukisan lanskap Xie Yunzhou. Lukisan oleh Master Xie Yunzhou. Maka kali ini Anda pasti akan membuat kesan yang baik. Apa artinya itu? Lukisan oleh Master Xie Yunzhou. Sangat langka. Saat ini, hanya satu yang tersisa. Semua di rumah lelang Dongling. Sisanya belum beredar sama sekali. Ini adalah lukisan Anda. Jelas tidak. Lukisan oleh Master Xie Yunzhou. Belum tentu. Jangan beruntung. Berikut adalah gambar Anda. Itu pasti palsu. Ini tidak demikian. Dua lukisan di tangan saya sama-sama otentik. Apa? Bagaimana mungkin yang saya ini juga merupakan karya otentik? Saya pikir kedua karya ini juga otentik. Master. Lalu ini adalah 5 lukisan saya. Berapa nilai totalnya? Lukisan ini. Nilainya 1,5 juta. 5 panel. 7,5 juta. Hahaha. Pulau. Ini adalah 5 lukisan saya. Sebanyak 1.000 yuan dihabiskan. Silakan daftar untuk saya. Gadis kecil. Wawasan berburu harta karun Anda saat ini. Dan kemampuan untuk mengais penawaran. Itu benar-benar mengesankan. Saya akan mendaftarkan Anda sekarang juga. Anda menyanjung saya. Kemudian saya akan melanjutkan perburuan harta karun saya. Xiao Qing. Bahkan saya tahu. Kuas ini terbuat dari kualitas buruk. Ini pada dasarnya tidak berharga.
Kuas bambu halus. Dibuat 3 tahun yang lalu. Kuas gading. Waktu produksi 689 tahun yang lalu. Kuas bambu halus. Itu benar-benar bukan barang antik. Tapi apa yang tersembunyi di dalamnya? Kuas gading dinasti Yuan. Setidaknya bernilai beberapa juta. Anda harus beralih ke yang lain. Kuas yang lebih baik. Hai Tuan Muda Li. Saya ingin membeli kuas untuk berlatih kaligrafi. Apakah itu berharga atau tidak masalah? Bos, berapa harga kuas ini? 800. Hei. Bos, sikat bambu. Anda menjualnya seharga 800 yuan. Apakah Anda mencoba mencuri uang? Kuas ini kemungkinan besar adalah barang antik. 800 yuan tidak mahal. Bos, lihat pengerjaan modern ini. Bagaimana mungkin itu barang antik? 80 lebih seperti itu. Apakah akan menjual atau tidak? Minimum adalah 150. Jika tidak apa-apa, maka 150 tidak apa-apa. Xiao King, harta apa yang mereka temukan lagi? Kuas. Sikat bambu palem. Pengerjaan modern. Sesuatu yang bernilai 200 yuan. Bagaimana mungkin itu harta karun? Apakah sikat bambu palem dihitung sebagai harta karun? Anda tidak memiliki keputusan akhir lagi. Anda. Kuas biasa. Bagaimana mungkin itu harta karun? Bobotnya salah. Di dalam, ada sesuatu yang tersembunyi. Lalu bisakah Anda membukanya untuk saya? Tuan Shang, mari kita lihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Baiklah. Sikat bambu palem mungkin bukan harta karun. Tapi apa yang tersembunyi di dalamnya? Kemungkinan besar itu adalah harta karun. Di dalam sikat biasa. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang tersembunyi? Tunggu hingga sikat bambu palem terbuka. Dia menemukan bahwa apa yang tersembunyi di dalamnya bukanlah harta karun. Mari kita lihat betapa memalukannya Anda. Tekstur halus. Berkilau dan cerah. Ini adalah kuas gading. Betapa berharganya kuas gading. Bagaimana mungkin itu bisa disembunyikan? Di dalam sikat biasa, ada pola gading di atasnya. Ini benar-benar kuas gading. Ini benar-benar luar biasa. Chang Tua, Pulau. Menjual dan memperdagangkan produk gading. Semua ini ilegal, karena kita telah melihatnya. Mungkin juga memanggil polisi. Penilai Shen akan menjelaskan metode tersebut kepada Anda. 1973. Konvensi Internasional tentang Spesies Liar yang terancam punah. Setelah menandatangani, membeli, menjual, dan menjual produk gading. Chai melanggar hukum. Namun, sebelum ini, penjualan produk gading ini tidak ilegal. Chang Tua, saya akan mengikuti pendapat Anda. Kuas gading ini. Kapan itu dibuat? Dari perspektif gaya dan keahlian. Ini adalah produk dinasti Yuan. Chang Tua, lalu kuas saya. Berapa nilainya? Hahaha, kuas gading ini bernilai 8 juta. Jika Anda bertemu dengan penggemar gading, nilainya tidak terukur. Ya ampun, ini hari yang cerah. Anda membeli kuas ini, biayanya 150 yuan. Sekarang sebenarnya bernilai 8 juta. Apa? Xiao King dan Cai Hua bersama, 150 yuan. Pemilik toko berpikir hal yang sama. Itu saja, kuas bambu palem biasa. Hanya beberapa lusin yuan, bahkan 150 yuan dianggap mahal. Xiao King, Anda telah membuat tawar-menawar besar lagi kali ini. Hanya saja saya beruntung. Apa gunanya keberuntungan? Perburuan harta karun akan segera berakhir. Anda juga tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan penawaran. Fase berburu harta karun dari kompetisi ini telah berakhir. Sekarang, saya akan mengumumkan peringkat kompetisi. Tempat pertama pasti Sukiang. Dia belajar di bawah guru Hu selama 13 tahun. Pasti jauh lebih baik daripada magang penilaian tertentu. Apakah dia lebih kuat dari murid tertentu tidak diketahui. Tapi pasti jauh lebih baik daripada penilaian tertentu. Anda. Sukiang, juara ketiga dalam kompetisi ini. Menemukan 3 buah porselen. Sepotong kaligrafi atau lukisan. Nilai totalnya adalah 7,8 juta. Harga beli, 1,93 juta yuan. Selisih harganya adalah 5.870.000. Hadiah. Barang antik senilai 1 juta. Baiklah. Bagaimana mungkin Sukiang tidak menjadi nomor 1? Kumpulan pemain ini sangat kuat. Xiao King. Sukiang memiliki 5.870.000. Peringkat ketiga. Beberapa barang antik Anda bernilai lebih dari 2.000 total. Tempat pertama pasti milik Anda. Kontestan tahun ini penuh dengan bakat tersembunyi. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi nomor 1? Saya mengerti. Paling-paling, itu hanya tempat kedua. Juara kedua. Jiang Yao. Menemukan 5 buah kaligrafi dan lukisan. 4 potong porselen. Nilai totalnya adalah 11,5 juta. Harga pembelian, 2,63 juta yuan. Selisih harganya adalah 8,87 juta. Nilai hadiah, 3 juta untuk barang antik. Chen Jianxi. Mengecewakanmu lagi. Tempat kedua juga bukan saya. Anda. Selanjutnya, kami mengumumkan pemenang nomor 1. Juara pertama dalam kompetisi berburu harta karun tahun ini. Jin King. 2 potongan kayu ditemukan. 5 kaligrafi dan lukisan. Produk gading. Nilai totalnya adalah 26,5 juta. Harga pembelian, 2.850 yuan. Perbedaan harga total, lebih dari 26,49 juta. Lebih dari 2.000 yuan. Saya membelinya seharga lebih dari 20 juta yuan. Barang antik. Bagaimana ini mungkin? Perbedaan harganya sangat luar biasa. Dia tidak akan selingkuh, bukan? Jangan memfitnah saya. Saya tidak akan menipu. Lebih dari 26 juta item. Harganya 2 koin tembaga. Anda bilang Anda tidak menyontek sama sekali. Apakah ada yang percaya? Saya percaya. Saya percaya Nona Jin.
Keterampilan berburu barang antik yang kuat. Biarkan Anda menipu. Anda dapat menghabiskan 300 yuan. Menemukan penawaran dengan kuas gading senilai 8 juta? Saya. Baiklah, Jingjing, kami baru saja mengetahuinya pada saat berita ini. Saya sama terkejutnya dengan kalian semua, dan sulit dipercaya. Tapi setelah ulasan kami, Jin King, proses transaksi perburuan harta karun itu benar-benar dihabiskan lebih dari 2.000 yuan. Maka Anda dapat membeli nilai barang antik senilai lebih dari 20 juta. Di bawah, saya meminta Jin King nilai klaim. Hadiah barang antik 5 juta yuan. Nona Kim, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Apa itu? Nona Kim, kaligrafi dan lukisan gelang sangkar burung Anda, kuas gading, dan juga porselen dan barang-barang lainnya. Anda ingin mengumpulkannya sendiri. Masih ingin bergerak. Tuan Bao ingin menjualnya secara tunai. Kemudian jual ke rumah lelang kami. Saya menilainya dengan penilaian. Dibeli seharga 31,5 juta. Bagaimana dengan itu? Baiklah. Ini dia, cek 31.500.000. Anda dapat menarik uang tunai di bank manapun. Seseorang yang ditakdirkan untuk berada di sini. Selamat, Anda telah mendapatkan total 10.000. Aku memberimu naga ini. Pengetahuan tentang semua harta di bawah langit. Saya awalnya, dia hanya tahu banyak tentang barang antik dinasti King. Sekarang, barang antik dari semua era. Dia tahu segalanya luar dalam. Seseorang yang ditakdirkan untuk berada di sini. Menunggu Anda mendapatkan 100 juta. Naga ini akan meningkatkan mata naga ilahi Anda. Lihat semua hal di dunia. Maka tidak lagi terbatas pada barang antik. Tetapi Anda harus menghasilkan 100 juta melalui penilaian. Hanya dengan begitu Anda bisa mendapatkan tampilan ini. Kemampuan yang benar-benar mengesankan. Saya akan pergi dan menukar cek terlebih dahulu. Kemudian pergi berburu harta karun. Sutra yang disulam dengan naga baru saja diperbaiki. Dibuat 632 tahun yang lalu. Jubah istana kekaisaran dinasti Ming baru saja ditambah. Bahan berharga dan pengerjaan yang indah. Bernilai jutaan. Gadis, sulaman saya adalah, semua dijamin kualitasnya. Mari kita lihat beberapa. Berapa biayanya per potong? Masing-masing 50 yuan. Bos. Kemudian saya akan mengambil beberapa item ini. Baiklah, itu total 150 yuan. Dari pedesaan. Saya hanya tertarik dengan penawaran ini. Mungkin itu tawar-menawar. Mereka menyembunyikan kekurangan besar. Dan orang-orang sepertimu yang hanya membeli yang mahal. Anda mungkin tidak akan pernah menemukan penawaran besar. Kerajinan jalur perakitan ini. Bagaimana bisa ada kebocoran besar? Aku melihat formula di tangannya. Tidak seperti bordir biasa. Mungkinkah itu benar-benar kebocoran besar? Tidak mungkin. Chang Tua. Izinkan saya menunjukkan satu harta karun yang benar-benar unik. Oh, apa itu? Silakan lihat. Chang Tua. Bordir ini. Jin King lah yang membelinya di warung pinggir jalan. Itu tidak mungkin barang antik. Ini sangat berharga. Antik? Ya. Bagaimana mungkin? Bukankah ini hanya satu hal? Hanya sulaman biasa. Bagaimana mungkin itu barang antik? Naga emas bercakar 5 ini berwarna serius. Itu adalah formula kerajaan awal dinasti Ming. Chang Tua. Jadi berapa nilai formula ini untuk ditambah? Nilai pasar suplemen ini adalah 8,5 juta hingga 10 juta. Jika Anda bersedia membiarkan saya memilikinya, bagaimana dengan 10 juta? Baiklah. Baiklah. Renminbi, dalam kata-kata, bagaimana penglihatannya bisa begitu tajam? Anda bahkan dapat menemukan penawaran besar di warung pinggir jalan. Itu hanya keberuntungan. Dia tidak akan seberuntung itu sepanjang waktu. Mari kita lihat. Yo. Nona, Anda sangat beruntung. Dia segera mencapai sasaran pelestarian terbaik. Mungkinkah itu saham baru? Kipas lukisan lanskap Dong Shoujing. Dibuat 439 tahun yang lalu. Kipas lipat yang dibuat oleh seniman dinasti Ming yang terkenal. Ini memang terpelihara dengan baik. Itu harus bernilai lebih dari 10 juta. Bos. Berapa biaya kipas ini? 500 yuan tanpa tawar-menawar. Baiklah. Oke, mengerti. Yo. Mahasiswa di Universitas Jin. Beli kipas angin. Pergi ke toko penggemar untuk membeli. Ini jauh lebih murah dari itu. Yang ini juga tidak mahal. Dan itu sangat berharga. Apakah Anda ingin melihatnya? Tulang rusuk kipas cukup bagus. Permukaan kipas jelas berumur buatan. Tidak bernilai banyak. Keterampilan apresiasi penilai Shen. Sangat sulit untuk dipuji. Apa maksudmu? Apakah kipas ini benar-benar berharga? Ya, itu sangat berharga. Lalu mari kita cari orang lain untuk dilihat. Apakah itu benar-benar berharga? Ayo berjalan. Menguasai Ning. Kipas angin ini harus dibuat dengan pengerjaan modern. Chen Jianxi. Kipas angin ini bukan kerajinan modern. Kipas ini jelas dibuat dengan pengerjaan tua. Bagaimana mungkin itu bukan pengerjaan modern? Kipas ini tepat. Barang antik yang terpelihara dengan baik. Bagaimana mungkin itu kerajinan modern? Bahkan barang antik dan kerajinan artisanal. Anda bahkan tidak bisa membedakan mereka. Kemungkinan besar mata Anda tidak benar.
Menguasai Ning. Bagaimana menurut Anda? Ini adalah master lukisan lanskap dinasti Ming. Permukaan kipas Dong Shoujing. Selir siang memiliki tulang kipas bambu. Ini benar-benar barang antik. Lukisan karya master Dong Shoujing. Belum pernah beredar. Yang ini. Jika itu benar, itu adalah mahakarya. Jadi bagaimana mungkin itu benar? Komposisinya jelas dan terstruktur dengan baik. Warnanya elegan dan mengungkapkan semangat dan karakter. Itu adalah produk asli. Tuan Ning, menurut Anda, berapa nilai nominal penggemar ini? Jumlah ini. Nona Kim. Jika dilelang, diperkirakan terjual seharga 12 juta. Dan benar-benar tidak menyembunyikannya. Saya sama. Penggemar Master Dong Shoujing. Mahakarya yang dikumpulkan oleh Master Dong Shoujing. Tidak kurang dari 30 keping. Bisakah Anda memberi saya kipas lipat ini? Tentu saja. Baiklah kalau begitu, mari tambahkan informasi kontak kami. Kirimkan akun kepada saya. Saya akan mentransfer uang kepada Anda. Kartu Anda telah dikreditkan dengan 12 juta. Lihat 12 juta. Jin King mendapat penawaran besar lainnya. Buka. Menguasai Ning. Datang dan hargai lukisan saya. Jangan melihat kipas itu. Tidak peduli seberapa berharga kipas ini. Jelas tidak seberharga lukisan saya. Benarkah? Lukisan bunga dan buru matahari pagi. Sebuah karya guru Wen Yu dari dinasti Yuan. Namun, sapuan kuas terlalu ternoda. Ia memiliki bentuk tetapi tidak ada roh. Bos Sang, lukisanmu. Itu palsu. Ini adalah Yingpin. Ini benar-benar palsu. Itulah yang saya maksud. Anda sudah meminta seseorang menilainya. Saya tidak percaya pada kemampuan orang-orang itu. Saya menghabiskan 9 juta untuk itu. Bagaimana mungkin itu palsu? Lukisan matahari pagi dan 100 bunga dan burung. Tiruan. Waktu produksi. 2 tahun lalu. Ilustrasi burung. Lukisan. Bunga dan burung matahari pagi. Wen Yu. Waktu produksi. 718 tahun yang lalu. Barang asli disembunyikan di dalam barang palsu. Keaslian lukisan Wen Yu. Semua lebih dari 10 juta. Bos Sang. Lihat. Meskipun lukisan ini adalah karya yang layak, itu tidak seberharga yang asli. Tapi tiruannya cukup bagus. Itu bisa bernilai puluhan ribu yuan. Baik. Menguasai Ning. Apakah Anda menerima lukisan ini? Saya tidak menerima barang palsu. Bos Sang. Menurut Master Ning. Meskipun lukisan Anda palsu, tapi tiruannya cukup bagus. Saya ingin membelinya. Pelajari dan pelajari. Saya hanya tidak tahu. Berapa banyak yang bersedia Anda bayar untuk menjualnya kepada saya? Kemudian, 50 ribu? Saya pikir. Baiklah. Kartu bank dikreditkan. 50 ribu yuan. Dan membeli lukisan palsu. Mungkin itu hanya otaknya. Mungkin tertutup lapisan kabut. Anda adalah orang yang pikirannya berkabut. Anda tidak bisa mengatakan. Jangan bicara omong kosong. Anda, kecemerlangan lukisan ini, tersembunyi dalam detail. Saya tidak mengerti. Jadi jangan bicara omong kosong. Anda, bahkan penilai Ning dan mengatakan demikian. Lukisan ini adalah Yingpin. Keajaiban apalagi yang bisa ada? Apakah sulit atau tidak? Tingkat penilaian Anda melampaui Master Ning. Jin King. Jangan berpikir begitu. Anda telah mengambil beberapa penawaran. Dia menjadi master barang antik. Penilaian Master Lianing. Semua orang berani mempertanyakannya. Menguasai Ning. Mengatakan itu salah. Itu tidak bisa nyata. Benarkah? Kalian berdua tidak memiliki keputusan akhir. Saya tidak pernah menyebutkan lukisan ini. Itu benar. Saya baru saja mengatakan, dalam lukisan ini itu hanya berisi misteri tersembunyi. Bagaimana mungkin? Dan ada Suanji. Penilai Ningda. Anda tidak akan bisa mengetahuinya. Aku melihatmu. Itu hanya keras kepala. Pada lukisan ini, benar-benar ada rahasia lain. Dan mendengar tentang segel Xuan. Xuan benar. Nama kehormatan Wen Yu. Di bawah lukisan ini. Ini adalah lukisan karya Master Wen Yu. Saya juga berpikir demikian. Itu hanya tanda. Mungkin bukan produk asli Wen Yu. Ini adalah karya otentik dari Master Wen Yu. Itu jarang terjadi. Xiao Qing. Anda telah membuat tawar-menawar besar lagi. Selamat. Lukisan ini bernilai 18 juta. Chang Tua. Lalu apakah Anda bersedia kumpulkan lukisan ini? Apakah Anda bersedia untuk turun tangan? Tentu saja saya menerimanya. Tuan Lagu. Gelang Anda tidak bernilai 300 ribu. Saya tidak bisa menerimanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini ayahku. Barang-barang lama dari koleksi saya. Dia mengatakan setidaknya bernilai 300 ribu. Jika bukan karena kebutuhan mendesak akan uang di rumah, saya tidak akan menjualnya. Yo, Chen Jianxi. Anda di sini. Jika Anda tidak percaya hasil penilaian saya, Anda dapat membiarkan Appraiser Shen menjadi satunya. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda. Dia bekerja di rumah lelang Dongling. Penilai. Tolong repotkan Inspektur Shen. Silakan lihat. Teksturnya seperti batu giok. Patinanya halus dan halus. Itu adalah kayu apung. Bernilai 2 atau 3 pesta. Tuan Lagu. Gelang Anda. Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Anda tahu, itu tidak bisa diubah. Bahan gelang. Letakkan hal-hal yang tidak berharga ini. Itu telah menjadi berharga. Gelang gaharu harum langka premium. Waktu produksi 105 tahun yang lalu. Kayu apung tidak berharga. Tapi wangian langka terbaik adalah gaharu. Ini adalah harta langka. Nilai ada di sisi utama. Tuan, saya akan membayar 300 ribu untuk membelinya. Bagaimana? Ya, Anda bisa. Tentu saja Anda bisa. Terima kasih. Jin King. Dan tidak mengambil permata tersembunyi. Diubah menjadi amal. Bagaimana Anda tahu itu tidak berharga banyak? Chang Tua. Jin King. Biayanya 300 ribu. Membeli tusuk sate bernilai 30 ribu. Gelang kayu apung.
Katanya, ini disebut tawar-menawar. Gelang apa? Ini dapat membantu Anda. Habiskan 300.000 untuk membelinya. Ini adalah gelang. Lihatlah. Bahkan Chang Tua tidak bisa melakukannya. Menghargai kayu apung sudah selesai. Bahan lainnya. Anda meleset dari sasaran. Anda harus mengakuinya. Anda tidak memiliki wawasan. Jangan pikirkan itu. Semua orang bersama Anda sama-sama tidak berpengalaman. Anda. Chang Tua. Bukankah ini kayu apung? Aromanya murni dan halus. Samar-samar memancarkan cahaya ungu. Teksturnya halus dan lembut. Ini adalah gaharu harum yang langka. Apa? Itulah hal yang terjadi. Lebih mahal dari emas. Aroma gaharu yang langka. Iya. Itu benar-benar. Aroma gaharu yang langka. Chen Jianxi. Menarik perhatian. Ini Anda. Chang Tua. Gelang ini, berapa nilainya? Aroma gaharu yang langka. Iya. Dan harga sesuai dengan gram. Harga pasar. Ini adalah 550.000 gram per gram. Gelang ini, berat 41 gram. Nilai. 22,55 juta. Saya benar-benar langsung melewatkannya. Tusuk sate. 22,55 juta. Manik-manik. Chang Tua. Harta karun yang langka. Saya tidak merasa aman memakainya. Bisakah saya menjualnya kepada Anda? Baiklah. Mata tajam Nona Jin. Itu benar-benar mengesankan. Dia tidak memiliki rasa penilaian. Itu hanya keberuntungan. Lupakan saja. Chen Yu. Nona Shen. Anda. Jin King dapat menangkap kebocoran. Kita juga bisa melakukannya. Seperti ini. Di dalam toko Linuo. Ini adalah stok baru. Dikatakan bahwa ada banyak karya asli. Aku akan membawamu ke sana. Ayo lihat. Oh tidak, ayo pergi. Baiklah kalau begitu. Ayo pergi. Mengapa dia ada di sini juga? Linuo, buka pintu Anda untuk berbisnis. Mungkin tidak bagus. Jangan biarkan dia masuk. Sebenarnya, memilikinya di sini juga tidak buruk. Benar? Dia terampil dalam menilai harta karun. Kita bisa melakukannya. Apa artinya itu? Apa yang diincar Jin King? Kami menawarkan harga yang lebih tinggi. Buru-buru membelinya. Maka itu akan menjadi, apakah kita mengambil tawar-menawar? Saya perlu mengandalkannya. Mencoba mencari tawar-menawar. Menghela nafas. Dibuat oleh Yao Ziqiong. Piala Giok Hetian. Waktu produksi. 598 tahun yang lalu. Seorang pematung terkenal dari dinasti Ming. Karya oleh Cao Zuqing. Bernilai lebih dari 10.000 yuan. Chen Yu. Dia tidak ingin mencuri saya. Bukan terakhir kali, Jin King memiliki mata yang tajam. Menyebabkan saya kehilangan 5 juta. Kali ini. Saya ingin melihat sendiri. Oh sayang, bos. Anda patung tanah liat. 5 juta. Itu terlalu mahal. Di tanganku, saya tidak punya uang sebanyak itu. Nona, oh. Patung tembikar ini adalah karya dinasti Han yang otentik. Jual 5 juta sudah sangat murah. Piala ini. Bahannya cukup bagus. Tapi itu terlalu indah. Keterampilan mengukir Tuan Yao Ziqiong tidak hanya halus dan rapi dan terorganisir dengan baik. Ini terlihat seperti ukiran mekanis. Kali ini, Jin King mungkin menarik perhatian lagi. Bos Li. Berapa harganya? Ini adalah dinasti cangkir giok yang diturunkan dari generasi ke generasi. Harga yang diminta, 500.000. Tidak ada tawar-menawar. Biarkan saya melihat cangkir giok ini. Ini adalah produk kerajinan modern, tidak bernilai banyak. Jika Jin King membelinya, maka Anda harus membayar harga penuh. Cangkir giok Hetian yang dibuat oleh Yao Ziqiong. Waktu produksi, 598 tahun yang lalu. Karya otentik oleh Master Yao Ziqiong. Bernilai puluhan ribu. Dibeli seharga 500.000. Dia benar-benar membuat tawar-menawar besar. Bos, ya, Anda bisa. Kartu bank dikreditkan. 500.000 yuan. Percayai Chang Tua. Tentang barang antik ini, akan sangat tertarik. Chang Tua. Piala ini. Ini jelas diukir mesin. Jin King juga malu. Pegang kepada Anda untuk apresiasi. Tatapan Chang Tua. Ini tidak seperti Anda. Sama sekali tidak. Cangkir giok Ziqiong dari dinasti Ming dianggap sebagai kerajinan ukiran modern. Apa? Maksudmu cangkir ini? Ini adalah secangkir batu giok. Iya, bagaimana mungkin? Chang Tua. Yang ini. Bukan secangkir batu giok dan batu giok, bukan? Piala ini. Bahannya berkualitas tinggi. Teknik relief dangkal. Tanda pisau. Sehalus benang sutra yang melayang. Namun itu terus berlanjut tanpa putus. Gaya. Itu bermartabat dan juga hidup dan hidup. Itu adalah Tuan Yao Ziqiong. Diukir. Potongan batu giok asli. Itu benar-benar. Ziqiong menangkupkan batu giok. Tidak buruk. Sungguh, itu adalah secangkir batu giok untuk Ziqiong. Chang Tua. Anda mengenal saya. Selama beberapa dekade, dia mengabdikan dirinya untuk mengumpulkan batu giok dan batu giok. Piala ini. Apa katamu? Anda harus memberikannya kepada saya. Rong Tua. Piala ini. Bukan milik saya. Itu milik Xiao King. Dan menghormati orang tua. Berapa biaya yang Anda rencanakan? Piala ini. Dalam hal nilai pasar. 24 juta. Di bawah harga ini. Maka jangan katakan apa-apa. Saya akan menawarkan 2.500. Baiklah, kesepakatan. Apa yang Anda banggakan? Saya hanya tidak percaya. Anda tidak akan dilirik. Kodok perunggu. Waktu produksi bertahun-tahun yang lalu. Koin leluhur Tiansheng Yuan Bao. Waktu produksi diproduksi 991 tahun yang lalu. Kodok ini. Menggigit koin tembaga. Ini adalah koin leluhur dinasti Song. Bernilai 20 hingga 30 juta. Koin tembaga di mulut katak. Bernilai puluhan juta. Saya tidak bisa membiarkan Shen Yu pergi. Temukan rahasia koin tembaga. Saya perlu mengalihkan perhatiannya. Master Shen, penilai besar, pengerjaan modern, ornamen katak. Anda juga merebut. Terbuat dari tembaga murni. Itu baru dibuat tahun lalu. Kodok ini memang merupakan karya seni. Namun, Jin King
Anda akan benar tertarik dengan kerajinan tangan. Bukan itu masalahnya. Kerajinan seperti ini. Ini adalah kata. Ini adalah bintang dewa yang menarik harta karun. Tentu saja saya tertarik. Bagaimana? Mungkinkah orang-orang seperti Anda masih tentang ini? Dekorasi hanya berharga beberapa ratus yuan. Tertarik? Tentu saja, tidak tertarik. Keluarga kami tidak pernah memilikinya. Ornamen dengan harga di bawah 100.000 yuan. Bos, yang ini, berapa banyak uang? 30 yuan. 30 yuan. Mendapat untung dari penawaran ini. Dan masih sangat pelit. Apakah Anda benar-benar berpikir item 30 yuan ini akan menarik Anda dengan keberuntungan? Tentu saja, itu bisa menarik kekayaan. Melamun. Jadi hari ini, izinkan saya menunjukkan apa yang saya maksud. Apa artinya itu? Impian kekayaan menjadi kenyataan. Apa maksudmu? Orang bijak surgawi Yuan Bao. Tembaga itu murni dan murni. Kondisi dalam kondisi baik. Ini bagus. Koin tembaga 1 wen dari dinasti Song. Pengerjaannya sangat indah. Tidak ada tanda-tanda casting atau tinju. Iya. Ini adalah koin leluhur. Chang Tua, apakah Anda melihat sesuatu? Koin leluhur dinasti Song. Tidak mungkin untuk melestarikannya dengan baik. Bao Zong, Anda datang pada waktu yang tepat. Mari kita lihat koin tembaga ini. Ini dia. Koin leluhur sage surgawi. Terlalu langka. Bao Zong, koin leluhur ini. Berapa nilainya? Ini adalah uang leluhurmu. Apakah Anda akan bergerak? Iya. Jika Anda berpartisipasi dalam lelang, diperkirakan menjadi tertinggi. Itu bisa mencapai 28 juta. Tapi saya pikir koleksi pribadi. Bisakah Anda membiarkan saya memilikinya? Ya, saya bisa. Bao Zong, koin leluhur ini. Tambahkan ini. Kodok. Jin King Chai menghabiskannya. 30 yuan. Bagaimana dia bisa? Aku akan menjualnya kepadamu seharga 2 atau 8 juta. Apa? Nona Kim. Nilai ini. 28 juta koin leluhur. Anda membelinya seharga 30 yuan. Bao Zong. Saya menghabiskan 30 yuan. Inilah yang saya beli. Kerajinan kodok. Bukan nilai. 2000 koin dengan total 8 juta. Kata-kata dan argumen yang sulit untuk dipikirkan. Ini disebut prinsip mencari penawaran. Jika Anda memiliki ini, kemampuan untuk mendapatkan penawaran, Anda juga bisa pergi dan membelanjakannya. 30 yuan. Beli satu, bernilai puluhan ribu. Antik? Ya, sayang sekali. Anda tidak. Anda, Chen Jianxi. Nona Jin benar. Nona Kim. Mata yang baik. Ini adalah cek senilai 28 juta. Nona Jin di masa depan. Dan punya tugas seperti ini. Harta karun yang berharga. Anda dapat memberi saya prioritas jika Anda memberikannya kepada saya. Harganya bisa dinegosiasikan. Seseorang yang ditakdirkan untuk berada di sini. Selama telah menghasilkan 100 juta. Aku akan meningkatkan mata naga ilahimu sekarang. Mata Shenlong saya telah ditingkatkan. Sepertinya bisa mengidentifikasi apa saja. Jin King, kamu melawanku lagi dan lagi. Itu mempermalukan saya. Kali ini, saya tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Air naik. Cari beberapa orang. Beri dia pelajaran. Jin King. Katakan padanya. Dia sendirian. Itu dari toko barang antik biasa. Magang. Tidak ada status. Tidak ada latar belakang. Mulai sekarang, jangan melawanku. Baiklah. Kucing. Waktu lahir, 3 tahun lalu. Saat mengidentifikasi makhluk hidup membeku selama beberapa detik. Itu benar. Jadi saya bisa memeriksa datanya. Berhenti. Apa yang ingin Anda lakukan? Kami saudara-saudara. Hari ini, inilah pelajaran untuk Anda. Mulai sekarang, hindari provokasi. Master Shen, penilai besar. Itu adalah Shen Yu. Anda datang ke sini untuk membuat saya kesulitan. Tentu saja tidak. Kami tidak tahan dengan Anda. Manusia Zhao Shuixing. Waktu lahir, 29 tahun yang lalu. Manusia, Tao Qian. Waktu lahir, 19 tahun yang lalu. Kemanusiaan cepat dan tidak terkendali. Waktu lahir, 20. Manusia seperti ilmu yang berlari. Waktu lahir, 1 tahun yang lalu. Anda. Apa yang Anda lakukan? Saya tidak dapat mengekspos teknik identifikasi universal. Saya telah melakukan akupresur untuk Anda. Aku telah mengikatmu. Tidak bisakah kamu tahu? Anda tahu seni bela diri. Itu benar. Saya mengikuti sebelumnya. Seorang lelaki tua pengemis tua telah belajar seni bela diri. Anda tidak tahu apa-apa. Beraninya kamu datang dan mengajariku. Hai. Polisi? Ada beberapa orang di sini. Culikku. Dia bahkan datang untuk menceramahi saya dengan tongkat. Anda berdua harus mendiskusikan cara mengatasinya. Pilih antara meminta maaf atau kompensasi. Jin King. Masalah ini. Itu saja untuk saat ini. Saya percaya, Anda juga tidak akan berani membuat saya meminta maaf kepada Anda atau kompensasi. Anda mengumpulkan dan membawa senjata. Beri aku masalah. Mengapa saya tidak berani membiarkan Anda membayar kompensasi? HMPH. Saya. Seorang penilai di rumah lelang Dongling. Anda tahu rumah lelang Dongling? Peringkat pertama di rumah lelang global. Apa artinya? Anda. Hanya satu. Seorang magang di toko barang antik biasa. Izinkan saya meminta maaf kepada Anda. Percaya atau tidak? Aku akan membiarkanmu berada di lingkaran barang antik. Saya tidak bisa melewatinya. Ada mata naga ilahi. Jika Anda berhadapan langsung, orang yang tidak bisa membuatnya jelas bukan saya, Zhao Shuixing. Saya pikir ada orang yang tidak ingin berbaur di lingkaran barang antik. Ini kamu, kan? Bao Zong. Apa yang membawa Anda ke sini? Anda memimpin orang untuk memprovokasi masalah. Ini sangat melanggar peraturan rumah lelang. Anda dipecat. Bao Zong.
Anda juga memiliki hari Anda. Nona Kim, keterampilan penilaian harta karun Anda adalah yang terbaik. Apakah Anda tertarik untuk datang ke rumah lelang dongling saya, menjadi penilai senior? Penilai senior. Apa manfaatnya dalam hal itu? Nona Kim, penilai senior. Itu dilelang. Staf formal senior. Tetapi jam kerja fleksibel. Dan barang antik sedang diautentikasi. Setelah lelang dijual, ada juga komisi harga 5%. Itu tidak akan menahan saya dari perburuan harta karun dan penawaran saya. Dan sekarang ada pendukung yang kuat. Baiklah. Saya setuju untuk menambahkan lebih banyak orang. Selamat datang untuk bergabung dengan kami. Nona Kim. Saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk diperhatikan. Setelah Anda menandatangani kontrak orientasi, biarkan manajer yang membawa Anda ke ruang pengujian terlebih dahulu. Kenali yang lain. Baiklah. Halo semuanya. Yo. Mahasiswa di Universitas Jin, Anda datang ke rumah lelang kami. Apa yang dilakukan ruang penilaian? Apakah sulit atau tidak? Harta apa yang Anda temukan lagi? Kami perlu menilainya untuk Anda. Saya di sini, tentu saja, untuk para tamu, mengautentikasi barang antik. Apa maksudmu? Chen Jianxi. Nona Kim. Saat ini, itu milik kami di rumah lelang. Penilai senior. Apa? Dia hanyalah seorang magang biasa di toko barang antik. Tuan Bao sebenarnya menjadikannya penilai senior. Magang. Mereka bahkan belum lulus. Bagaimana Presiden Bao bisa membiarkannya melakukannya? Bagaimana dengan penilai senior? Manajer Yang. Mungkinkah itu kesalahan? Itu benar. Kekuatan penilai emas. Itu diakui oleh Presiden Bao. Saya telah berada di rumah lelang selama 5 tahun. Tak satu pun dari mereka menjadi penilai senior. Mengapa Jin King datang? Ini adalah penilai senior. Saya harus menemukan cara untuk mengeluarkannya. Kekuatan apa? Keberuntungan ada di pihak saya. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Anda kurang beruntung. Ini menunjukkan bahwa kekuatan mereka tidak setara. Tidak heran Anda selalu. Penilai junior. Anda. Dalam perjalanan, saya mendengar manajer yang berkata, ada 56 penilai di sini. 5 posisi pemula. Di antara mereka adalah Shen Yu. Penilai yang terhormat, ini Tuan Qin. Dia ingin mengidentifikasinya. Berapa nilai botol porselen ini? Tuan Qin. Pola pada vas porselen biru putih Anda buram. Itu palsu. Tidak bernilai banyak. Tidak. Itu tidak bisa menjadi replika. Ini diturunkan kepada saya oleh kakek buyut saya. Dari kakek saya kepada saya. Sudah lebih dari 100 tahun. Bagaimana mungkin itu palsu? Tuan Qin. Bolehkah saya melihat porselen Anda? Baiklah. Saya tidak mungkin menganggap yang asli sebagai palsu. Tapi Anda. Sangat mungkin. Anda. Saya tidak mungkin salah. Vas porselen biru putih. Dibuat 353 tahun yang lalu. Vas porselen ini. Itu dari awal periode Kangxi. Porselen biru putih otentik. Iya. Kakek saya memberitahu saya, porselen ini, itu selama era Kangxi. Jika Anda mengatakan demikian, maka tidak apa-apa. Penilai emas. Harap sebutkan dasar penilaian Anda. Vas porselen ini memiliki bodi yang berat. Permukaan glasir kaya dan halus, tampak putih kebiruan. Warna rambut biru keabu-abuan, dan bahkan ada rona merah. Warnanya dalam dan dalam. Ini adalah kesesuaian. Fitur porselen biru putih Kangxi awal. Dan gambar-gambar ini agak buram. Ini karena pengawetan yang tidak tepat. Bagaimana menurut kalian semua? Penilai Jin benar. Beberapa porselen, ya, itu karena penyimpanan yang tidak tepat. Hal ini dapat menyebabkan teks dan gambar buram. Porselen ini. Ini benar-benar cocok dengan karakteristik celadon dinasti Qing. Ini adalah potongan celadon asli. Itu sebenarnya adalah masalah nyata. Chen Jianxi, kamu telah menampar wajahku lagi. Meskipun vas porselen ini memiliki kekurangan, namun kekurangan tidak membayangi kualitas terbaik. Sebagai porselen kiln resmi yang bagus, penilaian bisa mencapai 7 juta untuk 2.000 yuan. Penilai emas. Penilaian Anda atas porselen ini seharusnya baik-baik saja. Namun, sebagai penilai rumah lelang, penilaian barang koleksi, itu tidak bisa menjadi harga sebenarnya jika harga awal tinggi. Apa artinya itu? Bukankah harga awal dan penilaian adalah hal yang sama? Harga awal harus lebih rendah dari perkiraan harga. Harga awal rendah. Itu sebabnya orang akan menawar. Harganya naik. Tidak ada yang mau menawar lagi. Apakah ini aturan pasar rumah lelang? Jadi, bagaimana menurut Anda harga awal untuk vas porselen ini? Berapa seharusnya? Harga awal untuk porselen ini. Itu ditetapkan sekitar 25 juta. Karena harga transaksinya sekitar 30 juta. Penilai Jinda. Jangan berpikir begitu. Anda telah mengidentifikasi barang antik otentik. Itu sudah luar biasa. Kami menilainya di rumah lelang. Pengujian dilakukan setiap hari. Ratusan atau bahkan ribuan item. 100 item di langit.
Ribuan kasus per bulan. Selama saya bisa mengidentifikasinya, lusinan barang asli bernilai tinggi, dikirim ke lelang. Jadi, komisi penilaian bulanan saya pasti lebih dari 100 juta. Anda selalu terbukti salah. Ketika saatnya tiba, mari kita lihat bagaimana Anda mempermalukan diri sendiri. Chen Jianxi. Ini Tuan Xiong. Saya ingin Anda melihatnya. Koleksinya. Chen Jianxi. Mangkuk ini. Ini adalah barang antik yang diberikan teman saya sebelumnya. Dikatakan sebagai mangkuk dari tungku dinasti Songru. Tolong bantu saya menilainya. Lihat berapa nilainya. Bisakah dilelang di perusahaan Anda? Tuan Xiong. Mangkuk ini. Warna glasir jenuh. Tekstur tanah liat. Juga tidak cukup halus. Itu palsu. Itu tidak dapat dilelang di rumah lelang kami. Palsu. Penilai Jinda. Apakah Anda ingin menilainya juga? Apakah mangkuk ini nyata? Mangkuk Kilnru Glasir Biru Langit dibuat 932 tahun yang lalu. Penilai Jinda. Mangkuk ini pasti palsu, bukan? Mangkuk ini adalah peralatan Kilnru asli. Jin King. Jangan berdebat denganku hanya untuk mendapat masalah. Ubah saja yang salah menjadi kebenaran. Dengan tatapan mata Anda. Salah mengira yang nyata dengan yang salah. Saya tidak perlu berdebat dengan Anda. Apa ini yang sebenarnya? Bao Zong. Glasir mangkuk ini jenuh. Ini jelas tidak cocok dengan tungku biru langit dinasti Song. Warna dicirikan oleh karakteristik halus dan halus. Itu palsu. Jin King bersikeras itu benar. Tempat pembakaran Ru dari dinasti Song. Selain Sky Blue Kiln yang dicadangkan secara alami. Ada juga Sky Blue Kiln berwarna cerah. Tuan Bao, lihat ini. Warnanya cerah dan murni, seperti langit cerah. Glasirnya tebal dan berkilau. Pembukaannya alami. Yang ini tidak diragukan lagi adalah tungku Tianlan Ru. Kilnru biru langit dikenal sebagai harta langka. Ada sangat sedikit karya seperti itu yang telah diwariskan sejak dinasti Song. Semua yang diketahui ada di museum. Tidak banyak lagi di luar. Chen Jianxi. Mangkuk ini memang tungku dinasti Song Tianlan Ru yang otentik. Bao Zong. Baik, mangkuk saya ini. Berapa nilainya? Penilai emas. Bagaimana menurut Anda? Jika dilelang di tempat kami. Saya pikir harga awalnya adalah ini. Bisa mencapai 52 juta. Baik. Lalu bisakah Anda membantu saya melelangnya? Baiklah. Xiao penilai. Anda membawa Tuan Xiong bersama Anda. Tangani prosedur lelang. Penilai emas. Terima kasih. Sama-sama, jika bukan karena Anda. Ini adalah kesepakatan nyata. Dia akan dibawa oleh penilai tertentu. Perlakukan seperti palsu. HMPH. Jika bukan karena Jin King, hal-hal tidak akan berubah seperti ini. Dia harus diusir. Chen Yu. Sudah berapa tahun Anda berada di ruang penilaian? Hingga hari ini, identifikasi masih terus membuat kesalahan. Bao Zong. Baiklah. Tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Dengan keterampilan penilaian Anda saat ini, tidak cukup untuk digunakan di ruang penilaian. Pergi ke tambang batu. Bao Zong. Ruang batu mengacu pada. Mungkinkah itu yang saya pikirkan? Batu yang sangat berharga. Batu mengacu pada batu giok, batu permata, dan batu mentah lainnya. Beberapa di antaranya dibeli sendiri. Beberapa pelanggan juga telah mengirimkannya untuk penilaian dan lelang. Saya memiliki penglihatan sinar X. Anda dapat melihat melalui batu mentah. Jika batu mentah dapat dibeli dan dijual, bukankah menghasilkan uang akan lebih cepat? Bao Zong. Saya bisa membeli batu-batu mentah itu untuk Ming. Tentu saja Anda bisa. Bisakah saya pergi ke penyimpanan batu untuk melihatnya? Ya, Anda bisa. Di dalam batu-batu kasar ini, keduanya adalah batu giok atau batu giok, tapi nilainya tidak tinggi. Chen Jianxi. Ini adalah batu kasar yang dikirim oleh Bos Duan. Harap periksa kondisinya. Batu kasar ini. Ada lebih sedikit bunga pinus. Kondisinya rata-rata. Apa nilainya? Bisakah dilelang? Itu dapat ditawarkan untuk lelang, tapi nilainya rata-rata. Harga mulai sekitar 500.000 yuan. Sangat rendah. Saya menghabiskan lebih dari 10 juta ketika saya membelinya. Itu karena Anda salah menilainya. Di dalam batu kasar ini, ada sepotong besar batu giok tipe kaca. Jika Anda memotongnya, harganya diperkirakan melebihi 100 juta. Chen Jianxi. Jadi, apakah Anda membeli batu kasar ini dari rumah lelang? Itu dapat dikumpulkan pada 500.000. Lupakan saja, saya akan pergi memeriksa di tempat lain. Tolong bantu saya memindahkan batu mentah ke mobil. Tuan Duan. Saya ingin membeli batu kasar ini. Berapa harga yang bersedia Anda bayar? Total 2.000. Jika Anda melewatkan jumlah ini, Anda tidak akan menjual. Baiklah. Saya akan membayar 200.000 untuk membeli batu kasar ini. Bagaimana? Tentu saja Anda bisa. Jin King. Otak Anda. Apakah Anda gila? 20 juta dihabiskan. Membeli batu mentah berkualitas buruk. Saya cukup pintar. Tapi mata Anda benar-benar tidak bagus. Tidak sebagus itu. Pergi ke rumah sakit dan dapatkan janji mata. Fokus untuk mengobatinya dengan benar.
Tuan Duan, ini adalah cek untuk membeli batu mentah. Harap simpan dengan aman. Jin King. Anda memiliki kepercayaan pada batu kasar ini. Mengapa tidak memotongnya dan melihatnya sekarang? Baiklah. Memotongnya, batu giok hilang. Tunggu saja untuk terbukti salah. Penilai Jinda. Anda memotongnya sekarang. Mari kita lihat. Apakah ada batu giok di dalamnya? Baiklah, kalau begitu biarkan Xiao Su memotongnya sekarang. Ini membuat divisi Shenjian melihat lebih baik. Xiao Su, bisakah Anda memotong dari sini? Baiklah. Batu ini. Kualitasnya tidak terlihat bagus. Sepertinya sulit untuk mendapatkan hijau dari permukaan. Batu kasar ini memiliki sangat sedikit bunga pinus di permukaannya. Tidak mungkin menghasilkan batu giok. Hijau telah muncul. Itu benar-benar berubah menjadi hijau. Ini juga merupakan jenis kaca yang paling berharga. Bagaimana mungkin? Penilai emas. Anda benar-benar memiliki mata yang tajam. Apakah Anda menjual batu giok ini? Saya bersedia menawarkan 50 juta. Bagian yang sangat besar. Batu giok tipe kaca yang berharga. Anda menawarkan 50 juta. Siapa yang Anda pandang rendah? Saya akan menawar 80 juta. Penilai emas. Saya akan keluar. 100 juta. Saya menawarkan 150 juta. Saya akan menawarkan 200 juta. Periksa kualitas batu kasar ini. Di dalamnya, ada hingga 5 kg batu giok. Jika Anda menghabiskan 200 juta untuk membeli, itu tidak akan menghasilkan uang lagi. Saya akan menawarkan 200 juta. Jual aku sepotong batu giok ini. Bagaimana? Baiklah, saya hanya punya 200 juta. Aku akan menjual batu giok ini kepadamu. Baiklah. Hibah. Perjudian batu benar-benar menguntungkan. Jin King. Anda bahkan tidak bisa melihat bunga pinus. Artinya Anda tidak mengerti batu mentah sama sekali. Kali ini, Anda bisa mekar hijau. Ini hanya kasus kucing buta bertemu dengan tikus mati. Anda tahu batu kasar. Batu kasar batu giok tipe kaca dikirim langsung ke pintu Anda. Anda tidak akan menyadarinya. Kebutaan adalah penyakit. Dan dirawat. Anda. Jangan terlalu bangga. Anda tidak bisa seberuntung ini setiap saat. Saya dapat melihat bahwa ada batu giok di batu kasar. Itu semua tergantung pada mata Anda yang tajam. Tidak beruntung. Perspektif-perspektif di mata saya. Anda mengandalkan mata Anda yang tajam. Siapa yang akan percaya itu? Chen Jianxi. Ini Presiden Xiao. Batu kasar batu giok dikirim. Anda memiliki mata yang tajam. Mengapa Anda tidak melihatnya terlebih dahulu? Baiklah, penilai Shen. Izinkan saya melihat batu kasar ini terlebih dahulu. Saya tidak percaya Anda akan bisa melihatnya dengan benar kali ini. Jika Anda tidak bisa menilai dengan jelas, aku hanya akan melihat betapa memalukannya kamu. Batu kasar ini mengandung batu giok ungu. Nilainya lebih dari 100 juta. Bagaimana? Sulit dibaca. Batu kasar ini. Kulit dan cangkangnya tebal dengan kabut. Warnanya kusam dan kusam. Biji-bijian itu kacau dan kacau. Hanya dengan mencari, Anda tidak dapat menemukan batu giok. Ini adalah batu limbah. Chen Jianxi. Lapisan permukaan batu kasar ini memiliki begitu banyak bunga pinus. Bagaimana mungkin itu batu limbah? Penilai Shen belum pernah mengatakan ini sebelumnya. Hanya bunga pinus yang berlimpah. Bisakah Anda memproduksi batu giok? Anda. Song Hua. Ini hanyalah standar untuk mengevaluasi batu mentah. Ini bukan standar mutlak. Selain itu, lihat juga warnanya. Berkilau. Tekstur. Secara keseluruhan, batu kasar ini sama sekali tidak ada cara untuk mendapatkan batu giok. Saya pikir batu kasar ini dan batu giok dapat diproduksi. Kemudian beli saja. Batu mentah berkualitas buruk. Sama sekali tidak ada cara untuk mendapatkan batu giok. Itu benar-benar sayang. Tuan Xiao. Batu kasar ini. Berapa banyak yang Anda rencanakan untuk dibelanjakan untuk itu? Tuan Xiao. Batu kasar ini. Berapa banyak yang Anda rencanakan untuk dibelanjakan untuk itu? Master bersertifikat Chen telah berlatih selama bertahun-tahun. Berpengalaman. Mereka menganggap batu mentah ini tidak berharga. Mungkin itu benar-benar batu yang tidak berharga. Jika Anda menjualnya, Anda bahkan bisa mendapatkan uang kembali. Jika tidak, itu akan ada di tangan Anda. Saya akan menjual batu mentah ini seharga 8 juta. Bagaimana menurut Anda? Baiklah. Habiskan 8 juta untuk membeli satu potong. Kualitas batu mentah yang buruk. Apakah karena uang yang membakar tangan? Jaga agar cek 8 juta ini tetap aman. Saya punya banyak uang. Tapi saya tidak akan membeli batu bekas. Anda. Dia mampu. Potong saja sekarang dan biarkan saya melihat. Baiklah. Xiao Su. Bisakah Anda memotongnya? Biarkan penilai Shen melihatnya. Apakah ada batu giok dalam hal ini? Jin King. Namun batu giok tidak mekar. Tunggu saja untuk malu. Memalukan. Hanya Anda. Kali ini, saya pasti tidak akan salah. Batu kasar ini. Anda sama sekali tidak bisa memotong batu giok. Ungu muncul. Apa? Bagaimana mungkin? Giok ungu. Warna batu giok. Kaya dan murni. Saturasi yang sangat tinggi. Ini adalah batu giok paling berharga di dunia. Tipe kaca Royal Purple. Lihat ukurannya. Potongan batu giok ini setidaknya bernilai 200 juta. Saya menjualnya seharga 8 juta. Xiao. Tuan Xiao. Anda menjualnya seharga 8 juta. Itu adalah batu kasar dengan kualitas buruk. Bukan batu giok ungu. Penglihatannya buruk. Penilai seperti apa Anda? Jika Anda tidak mengatakan ini adalah batu limbah, saya tidak bisa menjualnya seharga 8 juta.
Anda membuat saya kehilangan 200 juta. Saya akan mengeluh kepada Tuan Bao. Penilai emas. Sepotong batu giok ungu ini. Bagaimana kalau saya menawar 200 juta untuk membelinya? Saya akan menaruh 300 juta. Saya akan menawar 500 juta. 500 juta. Pernahkah Anda melihatnya? Jangan terlalu sombong. Tunggu saja sampai Anda menarik perhatian Anda. Mari kita lihat apakah Anda masih bisa tertawa. Penilai emas. Ini adalah batu kasar batu giok yang dikirim oleh Bos Sheng. Silakan lihat. Batu kasar ini. Kulitnya kasar. Bunga pinus langka. Warnanya berbintik-bintik. Hanya dengan mencari, Anda tidak dapat menemukan batu giok. Lihatlah batu kasar ini. Sabuk ular piton kuning. Warnanya merata. Mungkin ada Huang Fei di dalamnya. Sabuk ular piton memiliki garis yang terlalu teratur. Sepertinya digambar oleh mesin. Mungkin, ini adalah batu mentah palsu yang terbuat dari bahan buatan manusia. Penilai Shen benar-benar bepergian dengan baik. Itu benar. Aku pasti lebih baik darimu. Magang di toko barang antik memiliki pengalaman luas dalam autentikasi. Anda memiliki banyak pengalaman. Itu benar-benar menghalangi pikiranku. Anda. Saya pikir begitu. Batu kasar ini mengandung batu giok asli. Penilai emas. Karena itu masalahnya. Batu kasar ini. Bisakah rumah lelang Anda membantu saya menjualnya? Harganya tidak perlu terlalu tinggi. 40 juta. 40 juta. Bos Sheng. Anda tidak akan menghabiskan 40 juta. Anda membeli batu kasar dengan kondisi yang buruk. Menghela nafas. Saya mabuk pada saat itu. Penglihatannya buruk. Melihat batu kasar ini. Sepertinya sesuatu yang berharga. Jadi saya membelinya. Giok merah di dalam batu kasar ini. Bernilai setidaknya 2 atau 300 juta. Jika saya membelinya, Anda dapat menghasilkan ratusan juta dengan menjual kembali. Bos Sheng. Batu mentah ini 40 juta, bukan? Saya membelinya. Baiklah, batu kasar ini milikmu. Jin King. Bos Sheng minum terlalu banyak. Pikiranku tidak jernih. Itu sebabnya saya membeli batu mentah palsu ini. Anda tidak minum. Tidak bisa melihat dengan jelas? Saya melihatnya dengan jelas. Di dalamnya ada sepotong batu giok kuning. Bagaimana ini mungkin? Jika Anda tidak percaya, jadi mari kita minta Xiao Su memotongnya dan melihatnya. Itu benar-benar membuat petugas Shenjian melihat lebih baik. Batu kasar ini. Bahkan jika itu benar. Permukaan cangkangnya sangat buruk. Juga tidak bisa dibuka. Jenis batu giok berkualitas tinggi apa? Penilai Shen melebarkan matanya karena terkejut. Perhatikan lebih dekat. Mungkin semuanya penuh warna. Tidak mungkin. Keluar. Dihiasi dengan kuning dan kingfisher. Warnanya menyerupai jubah naga, bersinar seperti matahari. Dan ini adalah sepotong batu giok kuning kekaisaran. Bagaimana mungkin? Kondisi batu giok ini sangat buruk. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan batu giok kuning kekaisaran? Berjudi di atas batu, berjudi di atas batu. Ada kata, perjudian, di depan. Apa yang tidak mungkin? Dia telah salah menilainya lagi. Bos. Ini adalah Kaisar Huang Fei Cui. Apakah ada yang ingin membelinya? Saya membeli, saya membeli. Saya akan menaruh 300 juta. Saya akan menyumbang 400 juta. Saya akan menaruh 600 juta. Bao Zong. Batu giok Anda ditumpuk tinggi di batu kasar. Mengapa bersaing dengan kami? Tidak peduli berapa banyak batu mentah yang ada, itu mungkin belum tentu menghasilkan batu giok kuning penuh kelas atas. Nada warnanya murni. Halus seperti lemak kambing. Ini benar-benar batu giok kuning kelas atas. Penilai emas. Jual padaku seharga 600 juta. Bagaimana? Baiklah, kemudian aku akan menjualnya kepadamu seharga 600 juta. Baiklah. Seseorang yang ditakdirkan untuk berada di sini selama telah menghasilkan 1 miliar. Tangan naga ilahi ditingkatkan. Itu dapat memulihkan semua hal di dunia. Tangan naga ilahi ditingkatkan. Barang antik dan barang. Dia bisa menyembuhkan luka dari manusia. Dengan keterampilan ini, cara saya menghasilkan uang dengan mendapatkan penawaran. Ada beberapa lagi. Misi baru. Setelah Anda menghasilkan 10 miliar, teknik pencarian naga. Mungkinkah kemampuan ini? Katakan saja di mana barang antik itu. Saya sangat menantikannya. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan keterampilan ini, Anda harus menghasilkan 10 miliar terlebih dahulu. Semua batu mentah di sini telah diidentifikasi. Tidak ada yang berharga yang tersisa. Lebih baik mengunjungi toko barang antik. Fragmen porselen Jing Desen. Dibuat 2 tahun yang lalu. Fragmen kerajinan. Tidak bernilai banyak. Yuan biru putih Xiao Hi mengejar Hansin di bawah sinar bulan. Fragmen botol plum. Vas porselen biru putih. Jika saja ini adalah vas Mei lengkap, harganya ratusan juta. Penilai Jin, ya, fragmen porselen ini. Saya baru saja mengambilnya.
Anda memiliki sesuatu yang Anda sukai. Saya bisa memberi Anda diskon. Jadi berapa harganya? Penilai emas. Fragmen ini. Aku akan memberimu pijatan 1.000 yuan per potong. Bagaimana? Bos Lee. Potongan kering. Apakah Anda pikir saya pengisap? Bagaimana itu bisa terjadi? Semua ini benar. Fragmen antik. Lupakan fragmen antik. Bahkan jika saya bisa mengerjanya, porselen antik lengkap. Tapi tubuh porselen ditutupi dengan bekas yang hancur. Itu tidak berharga banyak. Selain itu, bahkan jika saya bisa menyatukan semuanya. Tahukah Anda betapa sulitnya itu? Itu tidak mungkin. Artinya, saya menggunakan teknik restorasi universal. Hanya dengan begitu mereka dapat disambung dan diperbaiki. Porselen lengkap bernilai ratusan juta. Kembali, bagaimana menurut Anda? Berapa banyak yang sesuai? 50 yuan per potong. Saya ingin semua ini. Fragmen ini. Ketika saya membeli barang antik di pagi hari, secara tidak sengaja memecahkan sepotong porselen. Fragmen sulit dijual. Jangan menjualnya. Saya ragu itu akan laku juga. Baiklah kalau begitu, fragmen ini. Sebanyak 35 buah. Anda membayar saya 1.750 yuan. Baiklah. Baiklah, harap tunggu sebentar. Aku akan mengambil tasnya. Izinkan saya menginstalnya untuk Anda. Baiklah. Jin King. Dan tidak mengambil permata tersembunyi. Mulai memungut sampah. Iya. Bagaimana Anda tahu semua ini? Hanya sampah. Dan bukan harta karun. Apakah Anda pikir saya buta? Tumpukan fragmen sampah ini. Harta karun macam apa itu? Tunggu sampai saya menyatukan botol porselen. Kemudian perbaiki botol dengan kayu restoratif. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Mata Anda tidak buta. Tapi mungkin tatapannya tidak benar. Anda. Memulihkan botol porselen. Restorasi ini terlalu sempurna. Sama seperti baru. Tapi lubang udara yang ditinggalkan oleh waktu. Dan tanda-tanda patina masih ada. Saya akan menunjukkannya kepada Tuan Bao nanti. Lihat apakah Anda dapat mengatur lelang. Saya juga bisa menguangkan. Mengapa Anda membawa botol porselen baru? Mungkinkah tinggalkan dengan balsam? Gunakan saja sebagai dekorasi. Mata Anda. Itu benar-benar perlu ditangani. Anda melihat dengan jelas. Ini adalah vas porselen biru putih dinasti Yuan. Ini bukan botol porselen baru. Vas porselen dari dinasti Yuan. Bagaimana bisa begitu baru? Dan itu telah dilestarikan dengan sangat baik. Bao Zong. Botol porselen ini. Lihat saja botol yang baru saja muncul. Itu tidak bisa menjadi vas porselen dinasti Yuan. Anda tidak boleh membiarkan dia membodohi Anda. Tidak. Vas porselen secara alami menyatu dengan batu giok biru putih. Tanah macang memiliki tekstur granular. 3 tanda ban yang terhubung halus. Itu adalah porselen biru putih Yuan. Selain itu adalah porselen biru putih Yuan yang paling berharga. Di bawah bulan, melati dia mengejar vas plum Hansin. Penilai emas. Hanya 3 potongan vas Hime yang bertahan. Semua di Museum Nasional. Bagaimana Anda mendapatkan yang ini? Seni restorasi universal tidak dapat diungkapkan. Saya membelinya di warung pinggir jalan. Harganya lebih dari 1.000 yuan. Saya mempelajarinya untuk waktu yang lama setelah saya kembali. Baru kemudian saya mengkonfirmasi ini adalah porselen biru putih dinasti Yuan. Di bawah sinar bulan, Xiao He mengejar Hansin, melukis vas plum. Nilainya beberapa ratus juta. Iya. Sekarang diperkirakan. Anda dapat menangkapnya 600 juta. Anda menggunakan 1.000 yuan. Mendapat penawaran 600 juta. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Fakta-fakta ada tepat di depan Anda. Anda memilih untuk tidak melihat. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Penilai emas. Vas plum Xiao He ini. Bagaimana Anda berencana untuk mengaturnya? Haruskah kita bergerak? Bao Zong. Saya berencana untuk mengambil yang ini. Dinasti Yuan biru putih. Di bawah sinar bulan, Xiao He mengejar Hansin, melukis vas plum. Dikirim ke lelang. Datang, coba saya lihat. Itu adalah produk asli. Lebih dari saya di museum. Yang saya lihat. Dan itu masih terpelihara dengan baik. Gadis kecil. Anda berniat untuk, berapa harganya? Saya berniat untuk, 600 juta. 600 juta. Aku akan memberimu 600 juta. Bagaimana kalau Anda menjual botol ini kepada saya? Tentu saja. Datang. Datang.
Bos Yuan, apa yang membawamu ke sini bersamaku? Bos Yuan, apa yang membawamu ke sini bersamaku? Bao Zong tiba. Mari kita lihat. Penilai emas. Anda harus datang dan menghargainya juga. Ini adalah barang kolektor dari Bos Yuan. Bos, apakah Anda mencoba menguji keterampilan profesional saya? Ukiran kayu Shoumu Qibin, dibuat 2128 tahun yang lalu. Ini adalah pengukir kayu terkenal dari dinasti Han Barat, sebuah karya Master Qibin. Ukiran oleh Master Qibin. Kuno dan sederhana, mendalam dan bermartabat. Gaya ukiran kayu ini halus dan mengalir. Gaya mereka semuanya berbeda. Itu tidak bisa menjadi ukiran oleh Tuan Qibin. Jin King, kali ini, Anda benar-benar menarik perhatian. Bagaimana teknik penilaian bisa salah? Hahaha. Penilai Jin, ya, kali ini, dia benar. Yang ini, itu adalah pekerjaan guru Qibin. Sumur itu milik Master Qibin, menyegel pisau dan mengakhiri stroke. Hahaha. Jin King benar-benar mendapatkan identifikasi yang benar. Bos Yuan. Ukiran kayu ini tak ternilai harganya. Sayangnya, ada retakan kecil di sisi kanan. Nilai itu telah turun secara signifikan. Jika tidak ada retakan, ukiran kayu ini bernilai beberapa ratus juta. Saya datang hari ini. Saya hanya ingin bertanya. Bao Zong di sini. Apakah ada cara untuk memperbaikinya? Tidak. Keterampilan mengukir kuasai Qibin. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Pulihkan karyanya. Kesulitannya sudah sangat tinggi. Kedua, pohon umur panjang berusia lebih dari 1000 tahun itu telah punah. Sulit untuk menemukan bahan untuk memperbaikinya. Karena itu masalahnya. Ukiran kayu ini, Anda membantu saya melelangnya, bukan? Meskipun ini adalah barang yang cacat. Tapi demikian juga koleksi langka. Menghela nafas. Saya tidak menerimanya. Ini adalah produk yang cacat. Bos Yuan. Saya ingin membeli ukiran kayu ini. Oh. Hahaha. 200 juta. Baiklah, bisakah saya menjualnya kepada Anda seharga 200 juta? Apa sebenarnya yang coba dilakukan Jin King? 200 juta untuk membeli barang antik yang rusak. Penilai emas. Pikirkan baik-baik. Apa yang harus dipertimbangkan? Bagian ini. Lagi pula, ada kekurangan. Nilainya paling banyak 200 juta. Jika Anda ingin bergerak di masa depan, sulit untuk melampaui harga ini. Saya menggunakan pemulihan segala sesuatu. Setelah pemulihan, nilainya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tapi ini tidak bisa dikatakan dengan lantang. Bao Zong. Saya hanya ingin membelinya kembali. Mari kita lihat lebih dekat. Itu hanya keterampilan mengukir Tuan Qibin. Hahaha. Gadis muda itu tidak hanya memiliki penglihatan yang menakjubkan, luas dalam pengetahuan dan pengalaman. Dia juga rajin dan bersemangat untuk meneliti. Anda bersedia membayar 200 juta ukiran kayu ini. Aku akan memberikannya padamu. Terima kasih, Penatua Yuan, karena telah memungkinkannya. Pemulihan ukiran kayu. Ukiran kayu sekarang dalam penampilan yang tidak rusak. Itu bisa dijual seharga ratusan juta. Dia masih tidak bisa memberikannya kepada Tuan Bao. Restorasi ini sempurna. Jika Tuan Bao bertanya kepada saya bagaimana saya memperbaikinya, saya juga tidak bisa menjelaskannya. Lebih baik memberikannya kepada Old Xiang. Ukiran kayu ini salah. Chang tua. Ada apa dengan ukiran kayu ini? Itu tidak terlihat seperti palsu sama sekali. Teknik ukiran dan ukiran ringkas. Selain itu, gayanya anggun dan hidup. Ini adalah karya Master Qibin. Tapi itu terpelihara dengan sangat baik. Ini benar-benar luar biasa. Chang tua. Dan benar-benar tidak menyembunyikannya. Ketika saya pertama kali membeli ukiran kayu ini, benar-benar ada beberapa retakan. Tapi saya menemukan master restorasi. Perbaiki. Oh. Jadi, tingkat restorasi master. Itu benar-benar mengesankan. Apakah Anda tertarik untuk mengoleksi ukiran kayu ini? Hahaha. Pekerjaan pisau tertutup Master Qibin. Tentu saja, saya ingin mengumpulkannya. Ukiran kayu ini. Nilai pasar adalah 900 juta yuan. Saya akan menyumbang 900 juta. Terima. Bagaimana menurut Anda? Saya pikir itu cukup bagus. Saya membelinya seharga 200 juta. Setelah memperbaikinya, saya menghasilkan 700 juta. Itu bagus. Tapi itu tidak berbeda dengan pedagang tua. Bisakah Anda merahasiakannya untuk saya? Saya menjual ukiran kayu kepada Anda. Rahasia. Bagaimana? Ukiran kayu ini. Apakah ada yang salah dengan asalnya?
Asal-usul ukiran kayu ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya membelinya di rumah lelang. Tuan Bao telah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Lalu mengapa Anda melakukannya? Dia meminta saya untuk merahasiakannya. Anda menjual ukiran kayu. Itu karena saya menemukan master restorasi ini. Dia tidak ingin orang lain tahu tentang dia. Bagaimana jika Anda memberitahu orang lain, itu adalah ukiran kayu yang saya beli dari saya. Bos Bao dan penjual mengetahuinya. Dia bersikeras bertanya bagaimana saya memperbaikinya. Saya juga tidak bisa benar-benar membalas. Oh, baiklah. Saya mengerti. Saya pasti akan membantu Anda menjaga rahasia ini. Terima kasih, Tuan Shang. Sama-sama, Anda akan menerima hal-hal baik di masa depan. Datang kepadaku lebih sering. Di akhir tahun, kita perlu bersiap untuk membuka ruang koleksi. Dia menyukai Shang yang lebih tua. Jika tidak ada yang lain, saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh lagi. Saya pergi berburu harta karun. Bagus, bagus, bagus. Pembakar dupa perunggu halus. Waktu produksi, 78 hari. Giok yang terbuat dari batu giok hijau. Produksi, 1 tahun yang lalu. Istana dan bangunan jatuh dari guci mereka. Dibuat pada tahun 518 M. Tuan Gongyu, terkenal selama dinasti Ming. Sebuah meteorit ditemukan di teko tanah liat ungu. Jika itu utuh, itu bernilai lebih dari 1 miliar. Cat di teko belum mengering. Anda dapat mengetahuinya hanya dengan melihat bahwa itu adalah teko berkualitas rendah. Jin King, kenapa kamu masih memiliki sampah semacam ini sekarang? Ambil semuanya. Chen Jianxi. Yang bisa Anda lihat hanyalah sampah. Apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi bagaimana dengan harta karun? Harta karun. Teko ini bahkan tidak bernilai 5 yuan. Hei, penilai Shen. Teko saya berharga 10 yuan. Penilai emas. Teko ini adalah 1 set. Mereka bahkan memberikan 4 cangkir kecil sebagai hadiah. 10 yuan tidak mahal. Pulihkan set teh ini. Hapus cat. Setidaknya bernilai 1 miliar. Saya membelinya. Dia bahkan mengatakan penglihatan saya buruk. Saya ingin tahu seberapa bagus pandangan Anda. Habiskan 10 yuan untuk membeli 1 set tempat sampah. Karena Anda tidak bisa menyeduh teh, juga tidak layak dikumpulkan. Bagaimana Anda tahu itu tidak memiliki nilai koleksi? Siapa yang menginginkan teko berkualitas rendah? Chang Tua akan menerimanya. Tidak mungkin. Chang Tua, saya tidak akan pernah menerima teko seperti Anda. Perbaiki pot ini. Itu akan berubah menjadi Chang Tua, harta pusaka yang mengejutkan. Memulihkan teko Yixing. Chang Tua, cobalah teh yang saya seduh. Baiklah, baiklah. Chang Tua, cobalah teh yang diseduh dengan set teh saya. Chang Tua, set tehnya. Tapi itu dibeli di warung pinggir jalan, set teh inferior. Bau cat belum pudar. Beraninya saya memberikannya kepada Anda untuk dicicipi? Teh ini. Aromanya murni dan manis, mencapai puncaknya. Itu tidak dibuat dengan merendam dalam kerajinan tangan. Chang Tua benar. Teh saya. Itu adalah teko tanah liat ungu meteorit yang dibuat oleh Master Gongyu. Basah kuyup di dalamnya. Apa katamu? Istana dan bangunan jatuh dari guci mereka. Catatan pengrajin tinta. Set yang direkam. Sebuah karya yang masih hidup. Iya. Istana dan bangunan jatuh dari guci mereka. Bukankah itu hanya legenda? Itu tidak bisa benar-benar ada di dunia ini. Tambang asli di Yixing mengandung tanah liat ungu halus. Gayanya sesuai. Keterampilan pisaunya gesit dan lincah. Istana dan bangunan jatuh dari guci mereka. Itu adalah produk asli. Xiao King. Dari mana Anda mendapatkannya? Saya menemukannya di warung pinggir jalan. Penilai Shen juga melihatnya. Kemarin, saya melihat Anda membelinya di warung pinggir jalan. Jelas, itu adalah 1 set teh berkualitas rendah. Bagaimana mungkin? Itu karena saya menyewa master restorasi. Perbaiki bau cat di atas. Jadi, baru pada saat itulah sifat sebenarnya dari teko Yixing terlihat. Apa? Di permukaan, terlihat seperti teko berkualitas rendah. Ternyata itu adalah mahakarya Tuan Gongyu. Bagaimana ini mungkin? Chang Tua. Lihat teko istana ini. Berapa nilainya? Harta karun legendaris. Bernilai miliaran. Xiao King, apakah Anda bersedia untuk turun tangan? Tentu saja saya melakukannya. Kalau begitu biarkan saya memilikinya. Saya akan berkontribusi 1 miliar. Bagaimana menurut Anda? Oke, tidak masalah. Saya membayar di akun saya. Tanda tangan dan segelaci. Saya ingin pergi ke kediaman keluarga ulama, menggerebek rumah tua. Tersedia. Bangun. Baiklah. Baiklah. Menggerebek rumah tua, artinya pergi ke rumah tua yang akan dijual. Lihat apakah ada barang berharga. Umumnya, rumah seperti ini adalah saat ketika nenek moyang mereka sangat kaya dan mulia. Dibangun. Generasi selanjutnya gagal menjadi mampu dan menjual properti leluhur mereka. Semuanya, silakan masuk. Hahaha. Jika Anda memiliki sesuatu di rumah yang Anda sukai, harganya bisa dinegosiasikan. Menghela nafas termasuk bonsai ini.
Bonsai ini ditanam oleh kakek saya. Omong-omong, dia juga telah mendukungnya selama beberapa dekade. Apakah ada yang suka menanam bonsai jenis ini? Anda juga bisa mengambilnya. Bonsai puluhan tahun. Pot bunga ini mungkin barang antik. Izinkan saya menggunakan teknik identifikasi untuk melihat sendiri. Bonsai keramik. Dibuat 39 tahun yang lalu. Kangsi 12 cangkir Dewi Bunga. Dibuat 339 tahun yang lalu. Dalam bonsai biasa, dia benar-benar menyembunyikan satu set piala Dewa Bunga bernilai lebih dari 1 miliar. Penilai Jinda. Bonsai ini terlihat cukup indah. Tapi keahlian pot bunga itu sama sekali tidak bisa menjadi barang antik, tidak berharga apa-apa. Dia tidak bisa membiarkan Shen Yu memperhatikan. Ada harta karun di bonsai. Bonsai ini tidak terlihat dibuat dengan baik. Namun, pohon ini cukup bagus. Penilai emas. Anda menyukai bonsai ini? Iya. Saya selalu ingin membesarkannya. Bonsai seperti ini. Ngomong-ngomong, berapa hargamu? Berikan saja 5 pekerjaan kering. Baiklah. Saya akan segera menemukan seseorang untuk memindahkannya ke truk. Terima kasih. Jin King. Ayo pergi ke rumah tua. Semua barang antik yang dia bawa kembali adalah ini. Anda membawanya kembali. Ini adalah bonsai modern. Apakah ini berarti Anda tidak mendapatkan apa-apa? Saya membawa kembali bonsai ini. Lebih baik membawa kembali barang antik ini daripada yang Anda lakukan. Secara keseluruhan, mereka bernilai beberapa kali lipat. Bagaimana mungkin? Barang antik ini milikku. Bernilai jutaan. Harganya saya bersama-sama hampir 10.000. Bonsai biasa Anda. Paling-paling, itu 5.000 yuan. Sama sekali. Bagaimana mungkin mereka lebih berharga daripada saya? Mengapa Anda hanya berbicara besar? Yang kedua dari 12 cangkir Dewi Bunga Kangsi. Piala Dewi Bunga. Apakah ini benar-benar piala Dewi Bunga? Ini adalah piala Huashen asli. Satu set 6 cangkir Huashen hanya berharga. Anda hanya memiliki 2. Sama sekali. Ini tidak seberharga barang antik saya ini. Siapa bilang saya hanya memiliki 2 cangkir Huashen? Dalam bonsai biasa Anda, ada 2. Itu sudah mengejutkan. Bagaimana mungkin ada set lain? Mimpi yang luar biasa. Yo. Bagaimana mungkin? Ayo, ayo, ayo. Bagaimana ini mungkin? Di dalam bonsai biasa. Bagaimana mungkin dia menyembunyikan satu set cangkir Dewi Bunga? Bonsai ini, itu diserahkan kepadanya oleh kakek Nona Jiang. Tapi untuk beberapa alasan, dia tidak memberitahunya secara langsung. Dan bagaimana dengan dia? Saya juga tidak memperhatikan bonsai secara serius. Jika tidak, itu akan ditemukan sejak lama. Anda tahu selama ini. Di dalam bonsai ini, ada cangkir Dewi Bunga. Bukankah itu? Jika saya tahu sebelumnya, saya membelinya sejak lama. Saya juga melihat bonsai ini. Saya baru saja membawanya kembali. Berpikir ini, kakek Jiang setidaknya adalah orang terkaya saat itu. Koleksi kakek pasti cukup berharga. Seperti yang saya harapkan. Piala Dewi Bunga ini, bagaimana bisa mahal? Inilah yang Anda sebut harga tak ternilai harganya. Hahaha. Bahkan jika itu tak ternilai harganya, tapi Anda retakan. Nilainya juga menurun secara signifikan. Jangan khawatir, saya menemukan master restorasi. Retakan ini dapat diperbaiki. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang master restorasi mungkin retakan semacam ini dapat diperbaiki? Memperbaiki cangkir giok. Itu telah diperbaiki. Bagaimana mungkin? Cangkir ini memiliki retakan parah sebelumnya. Bagaimana semuanya bisa diperbaiki? Karena saya tahu sihir perbaikan. Bagaimana mungkin? Setiap piala Huashen telah dipulihkan. Kangsi 12 cangkir Dewi Bunga. Xiao Qing. Apakah piala Dewa Bunga ini milikmu? Apakah dia akan bergerak? Dan pergi. Seperti ini. Saya akan menyumbang 80 juta. Aku akan membawakanmu satu. Bagaimana? Saya akan menaruh 600 juta. Beli seluruh set. Baiklah, Shang Tua. Shang Tua, ya. Ini adalah harta langka. Bagaimana Anda bisa menyimpan semuanya untuk diri sendiri? Harta langka dunia. Hanya dengan begitu itu bisa menjadi harta karun museum saya. Hu Tua. Ketika ruang koleksi saya dibuka,
Anda dipersilakan untuk membayar untuk mengagumi piala Dewi Bunga. Hahaha. Baiklah. Saya membayar. Oh benar. Xiao King. Set piala Dewi Bunga Anda. Dari berapa banyak uangnya? 5.000 yuan. 5.000. Tepat di bawah hidung saya. Jin King membelinya seharga 5 gan yuan. Harta karun senilai 1,2 miliar. Melon musim dingin dan pot keramik dibuat 2139 tahun yang lalu. Teko keramik melon musim dingin dari dinasti Qin. Jika ini diperbaiki dengan benar, setidaknya bernilai lebih dari 1 miliar. Pot tembikar. Catnya bahkan belum kering. Kualitasnya sangat buruk. Bos Lee, di toko Anda. Apakah ini benar-benar hanya tentang membeli barang-barang berkualitas rendah seperti itu? Itu pasti kesalahan karyawan. Saya menarik diri dari sini. Hai Bos Lee. Teko tembikar ini cukup unik. Berapa banyak uang? Anda ingin membeli sesuatu dengan kualitas buruk seperti itu. Saya pikir itu terlihat cukup bagus. Ngomong-ngomong, Bos Lee, kualitasnya sangat buruk. Harganya tidak boleh tinggi. Anda menginginkannya, beri aku 50 yuan. Anda berburu harta karun dan menemukan penawaran. Setidaknya, mereka telah menghasilkan lebih dari 1 miliar. Beli dekorasi. Anda tidak bisa begitu saja membeli sesuatu yang mahal. Penilai emas. Anda baru menjadi penilai selama beberapa bulan. Mereka hanya menghasilkan keuntungan miliaran. Bukan itu intinya. Poin kuncinya adalah, Anda berasal dari rumah lelang Dongling yang bergengsi. Penilai. Beli satu murah dan murah. Dan kerajinan berkualitas buruk seperti itu. Apakah Anda tidak merasa malu? Tidak berpikir begitu? Teko ini telah diperbaiki. Tapi itu bernilai ratusan juta. Dan juga, Chen Jianxi. Teko keramik ini. Tapi itu tidak murah sama sekali. Anda membelinya seharga 50 yuan. Bisakah itu benar-benar disebut mahal? Intinya bukanlah berapa banyak yang saya bayar untuk itu. Saya bisa mengambil teko keramik ini. Berapa harganya? Jika Anda bisa menjualnya seharga 30 yuan, itu sudah cukup bagus. Saya bisa menjualnya seharga 30 yuan. Lebih dari 40 juta kali. Anda mengatakan teko keramik ini bernilai lebih dari 1 miliar. Penilai emas. Hanya bercanda. Itu membuat saya takut. Bagaimana mungkin pot tembikar ini mungkin bernilai lebih dari 1 miliar? Itu telah diperbaiki. Itu bisa bernilai lebih dari 1 miliar. Perbaiki toples tembikar. Warnanya sedikit lebih cerah dari sebelumnya. Saya akan menunjukkannya kepada Tuan Bao nanti. Bao Zong, izinkan saya menunjukkan kepada Anda harta karun. Kerajinan pudar dapat dibeli seharga 50 yuan. Bagaimana mungkin itu harta karun? Kerajinan yang pudar tentu bukan harta karun. Tapi ini adalah teko keramik melon musim dingin dinasti Qin. Bagaimana mungkin? Penilai Jinda. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka terawat dengan sangat baik. Barang antik dinasti Qin. Jadi, ini adalah teko keramik melon musim dingin dinasti Qin saya. Benar-benar unik di dunia. Jangan berpura-pura tidak mengerti. Maksud saya, teko tembikar Anda ini tidak mungkin barang antik. Bao Zong, apakah saya salah? Anda salah. Teko tembikar ini. Tubuh tanah liat abu-abu. Warna bannya seragam. Pola senarnya sederhana. Itu diturunkan selama dinasti Qin. Tapi itu diawetkan dengan sangat baik. Ini benar-benar unik. Perkiraan nilai. Bao Zong, berapa nilai pot tembikar ini? Jika dikirim ke lelang internasional. Diperkirakan terjual 1,3 miliar. Itulah yang saya perkirakan. Senilai 1,3 miliar. Namun, saya ingin membeli teko tembikar ini. Taruh di rumah lelang. Ruang pameran antik tingkat atas. Saya pikir itu mungkin. Ayo lihat. Beri makan Paman Qian. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Xiao King, Bos Jia mengadakan pameran barang antik pribadi. Mereka mengatakan ada harta karun yang dipamerkan. Saya membeli 2 tiket pameran. Ikutlah denganku dan lihatlah. Baiklah, Paman Qian. Saya akan segera sampai di sana. Jika Bao Zong baik-baik saja, saya akan pergi dulu. Menghela nafas. Xiao King. Bos Qian. Ayo, ayo, ayo. Silakan masuk ke dalam. Silakan masuk ke dalam. Seperti toko barang antik kami. Semuanya. Anda dapat membeli semuanya. Harga dapat dinegosiasikan. Bos Jia. Anda tidak akan menggunakan pameran ini sebagai dalih. Jual palsu. Liontin Giok putih. Dibuat 77 hari yang lalu. Barang antik di dalam diri saya.
Tapi itu semua adalah karya asli. Premium. Kerajinan tangan. Xiao Qing, luangkan waktu Anda dan tonton. Mungkin Anda bahkan akan mengambil penawaran besar. Menghela nafas. Berhentilah membodohi Xiao Qing kita. Di sini. Sungguh kebocoran besar. Bantal meditasi dibuat 103 tahun yang lalu. 10 diagram roh dibuat 728 tahun yang lalu. Di dalam bantal meditasi ini, itu benar-benar menyembunyikan 10 lintu dari dinasti Yuan, bernilai lebih dari 1 miliar. Bos, berapa harga kasur ini? Berapa harga kasur ini? Bantal meditasi saya. Tapi itu adalah barang antik dari era Republik Tiongkok. Di bawah 50.000. Saya tidak akan menjualnya. Anda bantalan. Paling banyak bernilai 3.000 yuan. Tepat. 3 yuan terlalu sedikit. 5.000. Ini dari dalam bait suci. Tuan telah duduk di atasnya. Xiao Qing. Beli yang telah diduduki orang lain. Untuk apa futon bekas? Paman Qian. Saya baru-baru ini mempelajari budaya Buddha. Baiklah, tunggu saja. Jia tua. Anda bantalan. Jumlah terbanyak yang mereka kumpulkan hanya lebih dari 1.000. Apakah saya benar? Harga kasur ini. $2 uang tunai, biarkan Xiao Qing mendapatkannya. Bagus, oke, kami telah menjadi tetangga selama lebih dari 10 tahun. Anggap saja mendukung studi Xiao Qing. Bagus, oke, baiklah, baik-baik saja, ayo. Baiklah. Terima kasih. Beli bantal. Anda benar-benar perlu mempelajari budaya Buddha. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tertarik dengan area ini. Paman Qian. Saya merasa baik ketika saya menyentuh futon ini. Pasti ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Tersembunyi di dalamnya adalah diagram 10 roh bernilai lebih dari 1 miliar. Bayi. Orang ini. Dan menganggap kekayaan sebagai kehidupan itu sendiri. Bahkan jika angsa liar terbang, dia akan mencabut satu bulu pun. Anda harus mengatakan apa yang ada di dalamnya. Ada harta karun. Aneh. Jika saya ada di sini, keluarkan harta karun dari kasur. Mengingat kepribadian bos Jia, mereka bahkan mungkin merebut harta karun itu. Ayo cari Shang tua. Keluarkan benda ini. Baiklah, ayo pergi. Shang tua, silakan lihat bantal ini. Ini adalah peninggalan lama dari era Republik Tiongkok. Bahannya layak. Pengerjaannya rata-rata. Paling banyak, nilainya beberapa ribu yuan. Sesuatu yang bernilai beberapa ribu yuan. Xiao Qing. Dia juga tidak akan menunjukkannya kepadaku. Di dalam. Pasti ada rahasia. Shang tua. Tolong berhenti menyanjung Jin King. Di dalam bantal meditasi ini, jika benar-benar ada rahasia dari era Republik Tiongkok hingga sekarang, sudah lebih dari 100 tahun. Mengapa tidak ada orang lain yang menyadarinya? Orang lain ini bukan saya. Yang lain tidak memiliki penglihatan sinar X. Anda luar biasa. Kalau begitu beritahu saya. Rahasia apa yang tersembunyi di dalam bantal meditasi ini? Saya menikmati kesenangan berburu harta karun. Tentu saja, Anda menemukan ini sendiri. Nilai harta karun. Argumen dan argumen yang kuat. Saya melihat dalam bantal meditasi ini tidak ada rahasia sama sekali. Anda hanya mengolok-olok kami. Menghela nafas. Ada sesuatu di dalam bantal meditasi ini. Kalau begitu silakan tanyakan kepada Tuan Shang. Bantu saya membuka kasur. Dikeluarkan. Mungkin itu hanya isian. Harta macam apa itu? Belum tentu. Ini dia. 10 diagram roh. 10 diagram roh. Harta tertinggi agama Buddha. Iya. Oh sayang, itu sebenarnya 10 diagram roh. Ini harus bernilai lebih dari 1 miliar. Diagram 10 roh adalah harta tertinggi agama Buddha. Bagaimana mungkin tersembunyi di kasur biasa? Shang tua. Yang ini. Mungkin palsu. Serat kertas berwarna alami. Metode pewarnaan digunakan. Pigmen mineral yang unik untuk dinasti Yuan. Sikat kuat dan kuat. Garis-garisnya rumit dan halus. Gayanya memadukan sapuan kuas yang cermat dengan warna-warna cerah. Dan gaya cuci tinta dengan tangan bebas. Ini adalah diagram 10 roh dinasti Yuan yang otentik. Xiao Qing. Intuisi Anda luar biasa. Anda mengatakan ada sesuatu di dalam bantal meditasi ini. Ada sesuatu yang aneh. Benar-benar ada sesuatu. Dan itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Maka kita harus berterima kasih kepada Paman Qian bahwa saya ke pameran ini. Jika tidak, bagaimana saya akhirnya menemukan penawaran seperti itu? Menghela nafas Xiao Qing. Ada apa, Shang tua? Seorang teman lama saya. Dia mengagumi diagram 10 roh secara ekstrim. Saya akan membantunya membayar 1,5 miliar. Beli ini. 1,5 miliar. Tidak masalah. Tujuan. Kata sandi pembayaran akun saya. Nomor perjalanan.
Untuk dana di atas, silakan gunakan password. Saya telah membayar nomor bank di rekening saya. Benar-benar ada harta karun yang besar. Bagaimana dengan itu? Ini belum berakhir. Mari kita periksa lagi. Baiklah. Chang Tua. Maaf. Kami masih memiliki hal yang harus dilakukan. Kita akan pergi dulu. Oke. Selamat tinggal. Saya akan melihatnya juga. Siapa tahu, mungkin saya akan menemukan semacam tawar-menawar. Aduh. Chen Jianxi. Ini adalah pameran antik yang saya selenggarakan secara pribadi. Jika Anda ingin berkunjung, Anda dapat membeli tiket. Harga 2 Qiantian Yuan. Dongling kami. Pameran barang antik kelas atas diadakan di sini. Hanya 1.500. Anda memiliki pameran barang antik pribadi. Ini sebenarnya membutuhkan 2 tugas. Tapi itu berbeda. Di dalam toko saya, harta karun ada di mana-mana. Mungkin Anda bahkan bisa mengambil penawaran. Jin King benar-benar mengambil penawaran besar 1,5 miliar. Saya sudah membayarnya. Inspirasi berkumpul dan praktik dipandu oleh hati. Dibuat 398 tahun yang lalu. Dipandu oleh hati. Dibuat 415 tahun yang lalu. Dan rohnya dikumpulkan dengan terampil. Klasik Tao dari dinasti Ming. Itu telah terpelihara dengan baik. Awalnya 50.000 tael. Set ini. Jadi 200.000. Set buku kuno ini. Paling-paling, itu bernilai lebih dari 100.000. Dibeli seharga 200.000. Ini dianggap sebagai premium. Ini sebenarnya bukan tawar-menawar. Saya akan memberitahu Anda. Ini adalah pembelian buku, mungkin bukan tawar-menawar. Anda juga dapat menyimpannya. Saya pasti tidak akan mengumpulkannya. Buku kuno yang sangat murah. Anda menjual dengan harga setinggi itu, tidak ada yang akan membelinya. Bos. Saya membeli 4 set buku ini. Baiklah. Datang. Baiklah. Penilai Jinda. Set buku kuno ini bernilai paling banyak 100.000. Anda menghabiskan 200.000 yuan untuk set buku ini. Anda memiliki terlalu banyak uang dan tidak ada tempat untuk membelanjakannya. Di mata Anda, kumpulan buku ini hanya bernilai 200.000. Tapi di mataku, ini adalah harta karun mahakarya kuno. Mahakarya abadi. Anda menyebut tumpukan buku yang tidak berharga ini sebagai mahakarya seni kuno. Di mataku, hanya buku salinan Wang Zizi yang berfungsi. Hanya dengan begitu layak untuk mahakarya abadi. Buku ini tersembunyi. Itu adalah buku salinan Wang Zizi. Chen Jianxi. Di mata pecinta buku, setiap buku kuno adalah mahakarya abadi. Anda tidak suka belajar. Dan biarlah itu. Jangan biarkan itu memengaruhi studi Xiao Qing. Xiao Qing. Namun, Anda menghabiskan 200.000 untuk buku-buku ini. Ini benar-benar sedikit kerugian. Mengapa Anda tidak memanggil saya untuk menawar? Paman Qian. 200.000 benar-benar sepadan. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Itu pasti harta karun. Bayi. Mari kita tunjukkan ke Old Shang. Ya, Anda bisa. Ayo pergi. Chang Tua. Set buku kuno ini. Itu adalah akhir dinasti Ming. Gesekan umum, bukan? Iya. Saya akan mengatakannya. Set buku ini tidak bernilai 200.000 yuan. Anda membelinya. Lihat, itu hanya sekejap, bukan? Chen Jianxi. Saya menghabiskan 200.000 yuan untuk membeli satu set buku kuno ini, tapi dia tidak memperhatikan apa-apa. Chang Tua berkata demikian. Itu hanya satu set buku kuno biasa. Itu tidak bernilai 200.000 sama sekali. Buku tidak berharga. Tapi ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Itu bisa sangat berharga. Harta karun yang tersembunyi di buku. Anda benar-benar angan-angan. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam buku ini. Bagaimana mungkin? Saya baru saja menemukan sesuatu yang tersembunyi di dalam buku itu. Dia hanya menghabiskan 200.000 yuan untuk membelinya. Mungkin itu terjebak oleh lipatan. Bukan karena ada sesuatu yang tersembunyi. Chang Tua, tolong keluarkan barang-barangnya. Baiklah. Bahkan jika ada hal-hal yang tersembunyi di dalamnya. Itu mungkin bukan harta karun. Undangan gembira Wang Zizi. Awalnya saya berpikir, harta karun tersembunyi ada di dalamnya. Tanpa diduga, ini adalah harta karun mahakarya abadi. Undangan gembira Wang Zizi. Saya mengingatnya dengan baik. Di pelelangan. Tampaknya telah terjual seharga 200 juta. Yang ini. Harganya 200 juta, bukan? Buku salinan Wang Zizi. Zhang sendiri menginginkan 200 juta. Chang Tua. Yang ini. Itu pasti palsu. Buku salinan menggunakan kuas. Tajam, dan tenang. Struktur karakter berubah dengan lancar. Ekor tikus memperbarui ujungnya. Di tikungan, ada 3 lapisan tinta. Kertas secara alami dilapisi dengan patina. Ini adalah buku salinan otentik oleh Wang Zizi. Saya benar-benar membuat penawaran besar lagi. 200.000.
Saya membeli buku salinan kaligrafi Wang Zizi. Bukankah itu kebocoran besar? Iya. Menghela nafas. Lebih dari 1. Jadi semuanya ini. Harus ada 8 total. 8 lembar. Chang Tua. Jika Anda menghitung ini sebesar 200 juta per tiket. Seluruh set ini harus bernilai 1,6 miliar. Iya. Sungguh harta karun. 1,6 miliar. Yo, Intua. Intua, lihat. Ini. Pos kegembiraan Wang Zizi. Saya tidak pernah menyangka itu dalam hidup saya. Anda bahkan dapat melihat siletai asli. Hahaha. Intua. Stiker kegembiraan ini. Itu milik Xiao Qing. Xiao Qing. Mari kita diskusikan. Apa yang Anda diskusikan? Xiao Qing. Anda menempatkan posting kegembiraan ini. Berikan padaku. Sejumlah uang tidak apa-apa. Baiklah. Tapi bukan hanya satu. Ini adalah satu set lengkap. Satu putaran. Ini. Ini sebenarnya adalah satu set. Benar-benar unik. Chang Tua. Apa yang baru saja Anda katakan? Harta karun senilai 1,6 miliar. Itulah yang kita bicarakan. 8 buku salinan. Ya, Qing Tua. Baiklah. 1,6 miliar. Asisten Lin, beri saya cek. Paman Kian. Tanpa diduga, di kios barang antik Bos Jia. Begitu banyak harta karun. Anda meraih penawaran darinya. Jangan membual padanya. Saya mengerti, saya tidak akan memamerkannya kepadanya. Tapi saya masih ingin pergi dan melihatnya lagi. Mari kita lihat apakah ada harta karun lain. Bapak dan Ibu. Semuanya, datang dan lihat primogem saya. Kondisinya sangat baik. Itu sangat mungkin. Anda bahkan bisa mendapatkan batu giok. Kulit batu kasar. Tidak ada sedikit pun bunga pinus. Bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan batu giok? Anda memperkirakan di sini, tidak ada harta yang tersisa. Bahkan jika tidak ada batu giok yang mekar. Anda juga dapat menjatuhkan permata dan batu giok. Bumi adalah batu biasa. Lihatlah lagi. Baik identifikasi maupun fluoroskopi menunjukkannya. Ini adalah batu biasa. Tidak bernilai banyak. Bos Jia. Anda batu giok kasar. Kondisi dan kualitasnya memang tidak terlalu baik. Tak satu pun dari mereka mengandung batu giok. Awalnya lelang pasar gelap. Ditarik kembali memo. Jual satu sebanyak mungkin. Bahkan jika kondisinya tidak baik, Anda juga dapat menggunakannya. Lihat bagian ini. Lihat tekstur ini. Betapa lembutnya. Bahkan jika tidak dapat menghasilkan batu giok, itu juga dapat digunakan sebagai ornamen berukir. Biji Mars. Biji Mars dibeli di rumah lelang beberapa hari yang lalu. Dan harga sesuai dengan gram. 1 gram adalah 300.000. Batu-batu hitam ini, jika semuanya adalah biji Mars, itu akan bernilai puluhan miliar. Bos Jia, berapa harga batu-batu ini per potong? Bos Jia, berapa harga batu-batu ini per potong? Batu ini tidak mahal, 200 yuan. Tapi harga Anda cukup bagus. Jadi berapa banyak yang Anda rencanakan untuk membeli? Biji Mars berharga 300.000 per gram. Berat bagian ini hampir cukup untuk dijual. Membelinya seharga 200 yuan. Yang terlewatkan ini terlalu besar. Anda menyebutkan ini sebelumnya. Batu-batu ini dapat digunakan untuk mengukir. Karena digunakan untuk mengukir, maka Anda perlu membeli lebih banyak Fanjian. Jika Anda mengukirnya, dia bisa digunakan sebagai pengganti. Ya. Kemudian pilih lebih banyak. Saya ingin semua batu ini. Sebanyak 3.200 yuan, bukan? Iya. Hahaha. Tunggu sebentar, kirim seseorang untuk mengirimkannya kepada kami. Baiklah, jangan khawatir. Ayo pergi, ayo pergi. Nanti, saya akan mendapatkan biji Mars ini. Berikan semuanya kepada Tuan Bao. Dia pasti menyukainya. Ini. Tidak di pameran barang antik Jia Bos. Scrap batu mentah? Apa yang Anda tunjukkan kepada Tuan Bao? Di antara potongan-potongan ini, mungkinkah ada harta karun? Dalam potongan batu kasar Bos Jia. Tentu saja, tidak ada harta karun. Tapi batu-batu ini sendiri adalah harta karun. Batu-batu ini. Bahkan tidak ada batu mentah. Bagaimana mungkin itu harta karun? Siapa bilang hanya batu mentah yang benar-benar harta karun? Ini adalah biji Mars. Biji Mars? Tentu saja, tidak. Apa? Anda mengatakan ini adalah biji Mars.
Tekstur halus. Sentuhannya ringan dan lembut. Ini. Hal ini terlihat dari tampilan dan teksturnya. Ini biji Mars. Asisten Zhang. Kirim bagian ini ke ruang pengujian. Mari kita periksa. Keberuntungan Jin King tidak mungkin sebagus ini. Ini. Tapi itu hanya biji Mars. Hanya batu kasar yang serupa. Itu bukan biji Mars. Baozong. Setelah diperiksa, batu-batu ini mengandung gas langka yang unik untuk biji Mars. Isotop seperti argon 36 dan neon 20. Identifikasi batu ini. Ini biji Mars. Ternyata itu biji Mars. Keberuntungan Jin King. Bagaimana bisa begitu bagus? Baozong. Menurut pendapat saya, semua ini adalah biji Mars. Asisten Zhang, kirim semua ini ke ruang pengujian. Mari kita periksa. Baiklah. Penilai emas. Jika ini semua biji Mars, rumah lelang itu dibeli dengan harga 300.000 per gram. Bagaimana? Saya pikir itu mungkin. Ada 1 atau 2 potong biji Mars. Itu sudah dianggap sebagai menentang surga. Anda benar-benar berfantasi tentang batu-batu ini. Semuanya adalah biji Mars. Saya bahkan tidak akan bermimpi melakukan itu. Anda bahkan tidak berani bermimpi menjadi kaya. Dia benar-benar hidup dengan hati-hati. Anda. Saya tidak berani bermimpi. Ini tidak mungkin. Semuanya adalah biji Mars. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana? Diuji 3 kali. 16 batu ini. Semua biji Mars. Baozong. Lalu ayo pergi. Timbang berat biji ini. Baiklah. Saya sudah menimbang yang ini. Secara keseluruhan, ini adalah 6.039 gram. Setiap gram melebihi 300.000. Totalnya adalah 6.039 gram. Itu adalah jumlah totalnya. 1811700.000. Iya. Seseorang yang ditakdirkan untuk berada di sini selama telah menghasilkan puluhan miliar. Aku akan memberimu teknik mencari naga sekarang. Setelah menggunakan teknik Dragon Quest, saya dapat mengetahui apa yang paling dekat dengan saya, lokasi yang tepat dari barang antik. Dengan keterampilan ini, saya tidak perlu melakukannya satu persatu lagi. Menggunakan teknik autentikasi untuk menilai barang antik. Baozong, jika tidak terjadi apa-apa, kemudian saya akan pergi dulu. Saya akan pergi ke Antiquest Street. Mari kita lihat seberapa efektif teknik pencarian naga ini. Chen Jianxi. Anda harus pergi ke Antiquest Street untuk berjalan-jalan baru-baru ini. Dapatkan beberapa barang antik berharga. Oke. Gunakan teknik pencarian naga. Menghela nafas. Ini dia, lihatlah. Cangkir anggur perunggu, waktu produksi, sebelum 3019. Lebih dari 3000 tahun yang lalu. Ini adalah cangkir anggur perunggu dari dinasti Youo. Setelah pemulihan, nilainya bernilai miliaran. Anda memiliki selera yang baik. Gelas anggur ini, tapi saya mengambilnya dari desa pegunungan. Dikatakan sebagai pusaka keluarga. Itu telah diturunkan dari 6 generasi. Itu pasti barang antik. Bos Liu. Anda mengatakan cangkir anggur ini telah diwariskan selama 6 generasi. Mengapa tidak ada satu orang pun tetap aman? Gelas anggur ini. Pengelupasan permukaan dan perubahan warna sangat parah. Itu seperti semacam obat tua. Setelah berendam sebentar, rasanya seperti itu, dan polanya tidak jelas. Tanggal tidak dapat ditentukan. Itu tidak mungkin barang antik. Gelas anggur ini. Itu telah terkubur di bawah tanah selama lebih dari 3000 tahun. Korosi oksidatif cukup parah. Chen Jianxi. Jangan salah aku, oke? Cangkir perunggu saya ini. Jelas bukan kerajinan tangan. Meskipun saya tidak tahu dari mana asalnya. Tapi itu pasti barang antik. Bos, berapa harga gelas anggur ini? 30.000. Tidak ada satu sen pun yang terjual. Jika jumlahnya 30.000, maka 30.000 diberikan. HMPH. Datang. Cangkir anggur perunggu ini. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak terlihat seperti barang antik. Jin King pasti telah dibodohi oleh vendor. Anda akan segera diperhatikan. Penilai emas. Sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan. Penilai emas. Gelas anggur ini terlihat sangat pedesaan. Saya pikir. Bawa ke Baozong untuk penilaian. Mungkin. Ini barang antik. Ini adalah barang antik dari dinasti Youo. Namun, kerusakannya parah. Izinkan saya memperbaikinya dulu. Gelas anggur ini rusak parah. Kata-kata itu tidak bisa dibaca. Bagaimana mungkin itu bisa diperbaiki dengan baik?
Tentu saja, saya bisa memperbaikinya. Saya pikir Anda hanya berpikir demikian. Dia dibutakan oleh penilaiannya sendiri. Dia tidak berani menunjukkannya kepada Tuan Bao. Bagaimana Anda tahu saya tidak berani? Saya hanya ingin memperbaikinya dulu. Kemudian tunjukkan kepada Tuan Bao. Tingkat penyembuhan Anda sendiri rendah. Jangan berpikir orang lain sama seperti Anda. Anda. Saya bertanya kepada orang yang datang untuk memperbaiki gelas anggur. Itu ahli restorasi. Tidak ada master restorasi yang begitu kuat. Gelas anggur ini pasti tidak akan diperbaiki dengan baik. Pulihkan cangkir anggur perunggu. Dekorasinya jelas. Retakan juga menghilang. Dalam beberapa hari, saya akan menunjukkannya kepada Tuan Bao lagi. Jin King. Cangkir anggur perunggu yang Anda bawa. Mengapa terlihat begitu akrab? Ini beberapa hari yang lalu. Saya berada di kios barang antik Bos Liu. Yang saya beli, cangkir anggur perunggu dengan pola rusak. Tetapi saya sudah memperbaikinya. Anda benar-benar berhasil memperbaikinya. Tentu saja. Gelas anggur ini rusak parah. Kata-kata itu tidak bisa dibaca. Bagaimana mungkin itu bisa diperbaiki dengan baik, bahkan jika Anda dapat memperbaikinya? Jadi apa? Pola di atasnya. Tang dan Song. Yuan Ming dan King. Tak satu pun dari mereka. Ini adalah karya kerajinan modern. Itu tidak mungkin barang antik. Dinasti Tang. Ada juga beberapa dinasti. Xia, Shang, dan Yao. Ini tidak bisa dari dinasti Yao. Gelas anggur perunggu? Tidak mungkin. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Artefak perunggu kecil dari dinasti Yao. Hanya karena Anda belum melihatnya tidak berarti Anda tidak melihatnya. Anda tidak tahu banyak. Itu juga bukan salahmu. Anda. Bao Zong. Lihat. Bukankah itu hanya gong sipin? Chen Jianxi. Cangkir anggur perunggu ini. Bukan kerajinan modern. Bahkan jika itu barang antik, belum tentu. Itu telah diturunkan sejak dinasti Yao. Cangkir anggur dihiasi dengan pola naga melingkar, lancar dan teratur. Prasasti itu berasal dari aksara perunggu dinasti Yao, kuno dan tanpa hiasan, namun kuat dan kuat. Warna karat alami. Lapisan karat memiliki nuansa berlapis. Sepenuhnya setuju. Karakteristik perunggu dinasti Yao. Memenuhi karakteristik. Juga belum tentu produk asli. Chen Jianxi. Itu memang cangkir anggur perunggu dari dinasti Yao. Jin King telah mendapatkan penawaran lain. Bao Zong. Jadi berapa nilai gelas anggur ini? Saya ingat di pelelangan baru-baru ini. Mengambil foto. Kuali perunggu senilai 1,6 miliar. Di mana gelas anggur saya, meski berukuran kecil. Tapi milik saya dipertahankan lebih lengkap. Nilai yang lebih tinggi. Memang. Seperti ini. Rumah lelang akan menawarkan Anda 1,8 miliar untuk membelinya. Saya pikir itu mungkin. Penilai emas. Dengan keterampilan penilaian Anda saat ini, dan kemampuan untuk mendapatkan penawaran, dia sudah bisa disebut ahli barang antik. Anda menyanjung saya. Kalau begitu saya akan mengambil gelas anggur perunggu ini, masukkan ke dalam brankas. Lakukan sesuka Anda. Bahkan tidak ada ruang koleksi barang antik. Juga layak disebut master. Bagaimana Anda tahu saya tidak memiliki ruang koleksi? Barang antik yang Anda sangkut di tangan Anda. Semuanya telah terjual. Bagaimana mungkin ada barang antik? Menyiapkan ruang koleksi. Saya masih memiliki banyak barang antik di tangan saya. Bagaimana mungkin? 3 hari kemudian, ruang koleksi saya, pameran barang antik pribadi akan diadakan. Biaya pameran, 5 yen, uang tunai. Selamat datang dan menghargainya, 5.000. Mengapa Anda tidak merampok uangnya? Oh sayang. Jika Anda tidak punya uang, Anda tidak perlu datang. Hanya 5.000 yuan. Bagaimana mungkin tidak ada? Jika Anda punya uang, ayo, baiklah. Jika saya ingin pergi, maka saya akan pergi. Saya hanya tidak percaya. Anda memiliki banyak barang antik. Buka ruang koleksi. Anda juga dapat mengadakan pameran. Saya benar-benar tidak memiliki barang antik di tangan saya saat ini, tapi dalam 3 hari. Cukup bagi saya untuk menggunakan Dragon Quest. Temukan barang antik yang cukup. Gunakan teknik pencarian naga. Giok Hetian, batu giok putih lemak kambing, dibuat 198 tahun yang lalu. Bos, berapa liontin giok ini? 100 yuan. Pembakar dupa Suande, dibuat 578 tahun yang lalu. Tongkat Rui giok kaca. Patung giok putih. Temukan beberapa barang antik besar lainnya. Kemudian dia bisa kembali dan menyiapkan pameran. Kami mengundang semua orang untuk berpartisipasi dalam pameran. Hahaha. Chang Tua dan Hu Tua, Tuan Muda Li, Bos Li, selamat datang di pameran barang antik pribadi saya. Ini adalah biaya pameran 5.000. Saya ingin melihat sendiri. Apakah ada sesuatu yang baik di dalamnya? Apakah itu benar-benar sepadan dengan harga tiketnya?
Jangan khawatir, itu pasti tidak akan mengecewakan Anda. Harga tiket 5.000 yuan. Jika ada barang palsu di pameran Anda, hati-hati, saya akan melaporkan Anda ke asosiasi antik. Sayang sekali, Anda tidak lagi memiliki kesempatan untuk melaporkan. Sebaliknya, kemungkinan besar akan terkejut. Bagaimana mungkin? Saya telah melihat semuanya sebelumnya. Lukisan lanskap terakhir oleh Master Tan Sui dari dinasti Tang. Bagaimana bisa ada di sini? Yang ini, saya mendapat tawaran. Xiao King. Pameran ini. Bagus. Chang Tua baru saja berkata. Anda berada di dunia barang antik kami. Itu akan menjadi master barang antik yang terkenal. Masa depan di depan tidak terbatas. Setelah ini, saya berada di lingkaran barang antik. Itu juga telah menemukan tempatnya. Dan saya memiliki sistem autentikasi. Kehidupan di depan. Itu hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik.